temannya Muslim dulu nih. Pak Sarul. Selamat malam Pak Sarul. Malam Pak Yusuf. Iya Pak. Jelas suara Bisa saya? dengar ya? Dengar. Baik. Yang pertama saya ingin ke Pak Yusuf dulu ya. Saya rasa silakan. Pak Yusuf masih sama konsepnya, yaitu konsep edukasi. Saya pun memiliki misi yang sama dengan Pak Yusuf. Saya ingin mengedukasi siapapun yang mendengar channel Pak Yusuf. Tadi Pak Yusuf tentu berkata-kata dia sangat bermakna dan bukan pepesan kosong atau tidak bermakna. Tadi saya dengar tadi Pak Yusuf menyampaikan bahwa di agama sebelah sana Tuhan huruf-huruf saja. Dan saya heran, mereka itu nggak punya bukti apa-apa, tapi kepercaya buta. Itu alamatnya kemana itu kalimat, Pak? Itu alamatnya umum ya, Pak? Berarti tidak bermakna ya? Ya artinya silakan orang menerjemahkan menurut pemikiran mereka masing-masing. Ya, berarti bisa ke Kristen juga ya? Itu umum Pak, umum. Silakan orang ya, bisa menerjemahkan. Siapapun bisa, Kristen juga bisa ya? Ya, umum Pak, umum. Silakan aja. Baik. Semua bisa menerjemahkannya. Baik, terima kasih Bapak telah jujur. Ya, Yang kedua, saya ingin sampaikan kepada kawan-kawan Kristen yang masuk di sini. Saya tidak pernah melakukan tekanan terhadap para narasumber ya. Saya sering katakan kepada kawan-kawan, saya tidak pernah masuk pada ruang yang tidak diatur. Saya masuk pada ruang kesaksian narasumber. Jadi dari Islam dia mengaku saya masuk pada ritme Islam. Saya tidak pernah memasuki ruang apa yang ibu imani saat ini. Ya, karena ibu tadi mengaku beragama Islam, kebetulan ibu berbicara Al-Quran, makanya saya saat ini melakukan edukasi terhadap manusia di luar sana yang Kristen maupun Islam, siapapun dia, agar tidak terjadi kesalahpahaman terhadap Al-Quran yang ibu bicarakan. Di satu sisi ibu mengatakan tidak begitu tahu tentang Islam, tapi ibu berani mengatakan Isa Al-Masih, Isa Al-Masih, Isa Al-Masih. Nah, saya langsung ke Ibu Nita. Bisa dengar saya, Bu Nita? Bisa, Pak. Baik. Pak Yusuf, bisa saya dibukakan Al-Ankabut ayat 2, Pak? Ya, surat apa, Pak? Al-Ankabut ayat 2. Surat berapa itu, Pak? 30-an kayaknya itu, Pak. Aduh, suratnya aja nggak paham. Surat 29 Al-Ankabut itu. Ya, belum nyampe 30 berarti benar itu. Ya, Al-Ankabut. Bukan ayat ya. Berapa, Pak? Ayat berapa, Pak? Ayat 2, oke. Sebentar, kita share screen dulu. Ayat 2. Ayat 2 saja. Ya. Ya. Jadi gini, Bu Nita ya, ini bukan buat Bu Nita saja, ini saya mengedukasi pendengar di luar sana. Jadi orang-orang Islam itu Allah tegur dengan kalimat begini, apakah manusia mengira bahwa mereka akan dibiarkan hanya dengan mengatakan kami telah beriman dan mereka tidak diuji. Jadi setiap orang yang beriman itu, Bu Nita, diuji. Dari sisi apa dia diuji? Kekurangan harta, kekurangan makanan, bahkan sampai kematian pun itu adalah ujian. Jadi tadi Ibu Nita mengatakan, kok hampir putus asa berdoa kepada Allah. Nah, saya rasa Ibu ini tidak benar-benar tidak paham dengan Islam yang Ibu anut saat itu. Jadi ayat ini jelas ya Bu Nita ya, tapi saya tidak meminta Anda kembali, hanya saja biar orang di luar sana paham bahwa Allah itu menguji orang yang mengaku beriman. Jadi nggak dibiarkan. Itulah bukti iman. Dan yang berikut, pernah nggak Ibu
merasa bahwa laki-laki yang ibu pacari tadi ada susupan karena dia selalu mengatakan Isa Al-Masih, Isa Al-Masih, Isa Al-Masih. Ibu pernah tahu nggak Isa Al-Masih itu siapa di dalam Al-Quran itu, Bu? Dia adalah ruh Allah. Roh Allah, lalu esensinya? Saya lihat dari firman Allah juga di Al-Quran. Surat 4 ayat 171. Apa bunyinya? Coba ditayangkan, Pak. Dalam apa, Ibu Bonita? Surat 4 ayat 71. 171. Surat 4 ayat 71. Silakan. 171. Sebentar. Surat 4 ayat 171. Iya. Oke, sudah ada di layar. Silakan. Bisa dibacakan, Bu Aubrey? Pak Sarul Selamat suruh malam, baca Bu dia. Aubrey. Ibu Aubrey, selamat Shalom, malam. Pak Bisa Yusuf. tolong dibacakan? Ya. Baik, saya bacakan ya. Wahai ahli kitab, janganlah kamu melampaui batas dalam agamamu dan janganlah kamu mengatakan terhadap Allah kecuali yang benar. Sungguh Al-Masih Isa putra Maryam itu adalah utusan Allah dan yang diciptakan dengan kalimatnya yang disampaikannya kepada Maryam dan dengan tiupan roh darinya. Maka berimanlah kepada Allah dan Rasul-Rasulnya dan janganlah kamu mengatakan Tuhan itu tiga. Berhentilah dari ucapan itu. Itu lebih baik bagimu. Sesungguhnya Allah Tuhan yang Maha Esa. Maha suci dia dari anggapan mempunyai anak. Miliknya lah apa yang ada di langit dan apa yang ada di bumi. Dan cukuplah Allah sebagai pelindung. Silakan Pak. Silakan Bu. Apa maksud Ibu dengan ayat ini? Dia adalah firman Allah. Kalau menurut saya dari surat ini. Firman Allah, roh Allah. Benar. Firman Allah. Ibu berdoa kepada firman Allah gitu. Firman Allah itu ya Allah. Nah, tadi bilang Ibu firman Allah. Yang mengatakan Isa itu Allah siapa, Bu? Firman Allah, roh Allah. Ya namanya firman sama roh Allah itu kan tidak bisa dipisahkan, Pak. Di mana penjelasan itu, Bu? Surat 21 Di Al-Anbiya. Di surat 66 ayat 12. Dibuka. Jadi biar tidak jadi fitnah, buka. Surat 66 ayat 12. Oke, bentar. Surat 66 ayat 12. Surat genep-genep ayat 12. Benar. Ya, surat 66 ayat 12. Sudah ada di layar, Pak? Sudah ada di layar, Bu. Bu Bonita. Silakan dibaca, Bu. Bu Aubrey, bisa tolong bacakan, Bu? Saya Baik, nggak jelas. Oke, saya bacakan ya. Dan Maryam putri Imran yang memelihara kehormatannya, maka kami tiupkan ke dalam rahimnya sebagai roh atau ciptaan kami. Dan dia membenarkan kalimat-kalimat Tuhannya dan kitab-kitabnya. Dan dia termasuk orang-orang yang taat. Silakan Pak. Nah, jelas ya. Di mana, Bu? Mengatakan Isa itu Tuhan, Bu. Di mana, Bu? Itu kan ruhnya, Pak. Yang namanya ruh. Saya tidak bicara ruh. Saya bicara, tadi kan Ibu berdoa kepada Isa Al-Masih. Itu roh Tuhan, Sahrul. Kamu mau Di mana mempelintir Isa di Al-Masih sini, itu Sahrul. Si Sahrul ini. Nggak ada ayatnya, Bu. Ngaco. Benar. Ini Sahrul mau mempelintir, menjauhkan. Ruh, Pak. Itu teh ruh. Ya udah, ruh teh mau di mana ya?
Saya bicara, Ibu kan tidak pernah berdoa kepada ruh. Ibu kan tadi Isa Al-Masih, Isa Al-Masih, Isa Al-Masih berdoa. Di mana Isa Al-Masih itu Tuhan? Tempat kita meminta di mana, Bu? Ya Nggak kan? nyambung. Sarul. Jadi gini deh. Jadi gini, coba Sarul. Pak Yusuf. Hey, Jadi Om 2 Sarul. ayat dari Gak usah, beliau Bu tidak Bonita, menerangkan gak usah sama dijawab sekali kalau merasa bahwa Isa persekusi ya, Bu ya. bukan Tuhan. Pak Yusuf, tolong dibukakan Al-Ghafir ayat 60, Pak. Al-Ghafir Surat ayat berapa itu, 60. Pak? Surat berapa itu? 30-an dah. Di 30-an. Al-Ghafir ayat 30, 37 kalau nggak salah itu. Nanti kalau misalnya, Pak, saya izin nanti kalau misalnya Pak Syarul sudah selesai, saya bandingkan dengan firman Tuhan ya, Pak ya. Bukan, Pak. Bukan, Pak. Surat berapa ya? Surat berapa aja, Pak? Saya bukan penghafal masalahnya. Al-Ghafir. Al-Ghafir. Iya, Surat Al-Ghafir. 40, Pak. Ini suratnya aja nggak 40. hafal, bagaimana mungkin? Iya. Aduh, Sarul. Surat 40, Sarul. Ghafir. Ayat Ghafir. berapa, Pak Sarul? Ayat 60. Ayat Ayat 60. Ya. Sudah ada di layar. Baik, terima kasih Pak Yusuf. Ya, dengarkan semua pemirsanya Pak Yusuf, yang Kristen maupun Islam atau siapapun di luar sana, inilah firman Allah. Dan Tuhanmu berfirman, berdoalah kepadaku, niscaya akan aku berkenan bagimu. Sesungguhnya orang-orang yang sombong tidak mau menyembahku akan masuk ke neraka jahanam di dalam keadaan hina-hina. Nah, keadaan ini jelas memberikan tuntunan kepada ibu pada saat ibu muslim. Jadi berdoanya kepada Allah, Bu, bukan kepada Isa Al-Masih. Itu. Karena Allah tidak memberikan manfaat untuk ibu. Jadi dia minta kepada Isa Al-Masih. Jadi cara Allah itu karena ibu minta berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak dapatkan manfaat. Sekarang dia berdoa pada Isa Al-Masih dapat manfaat. Mungkin segitu saja saya hanya mengedukasi masyarakat. Itu pengalaman pribadi. Itu pengalaman pribadi dari narasumber. Pengalaman Tuhan narasumber tidak bisa dipungkiri. Pak Yusuf, demikian dari saya. Pengalaman ketuhanannya, karena Tuhan lama dia tidak bisa berbuat apa-apa. Jadi wajar dia mencari Tuhan yang benar. Pak Yusuf, pemirsa sekalian. Terima kasih Pak Yusuf. Narasumber mengalami Tuhan Yesus Kristus. Boleh saya bicara Pak Yusuf? Orang ini suruh Coba berhenti, saya mau buka keluar ini. surat 43 ayat 63. Iya, silakan. Surat Kalau Ibu masih berkenan, silakan. Surat 43 ayat 63. Al-Jukruk. Surat 43 ayat 63. Silakan. Jadi biar kita edukasi masyarakat tanpa harus menghina siapapun. Kita juga harus beredukasi juga. Masa sih mengenal Tuhan yang benar masuk neraka, sedangkan mengenal pengajaran yang mengajarkan ngawin anak kecil, boleh poligami masuk surga. Coba kita mengedukasi masyarakat. Yang benar yang mana sih? Yang mengajarkan berzina boleh masuk surga, sedangkan yang mengajar kebaikan masuk neraka. Dari mana logika begitu ya? Bingung juga saya dengan Pak Sarul ini. Pak Sarul, gunakan akal sehat Pak Sarul ya. Nggak usah dihiraukan Bu, ini suara yang nggak jelas. Teman-teman di luar sana, kita edukasi ya. Mengenal Tuhan yang benar. Tuhan yang benar itu yang ngajar kebaikan. Hormati Pak Yusuf dong. Itu narasumber minta loh. Oke, Pak. Saya kan berbicara kepada orang lain, Pak Sarul, bukan kepada Pak Sarul, kepada pemirsa, edukasi. Ini ibu ini lagi kita kan mengedukasi. Tolong hargai dong.
Hargai Kita kan dong. mengedukasi, Minta sama-sama mengedukasi pemirsa. Nanti edukasinya, saya ini bagi Nah, uang saya. Pak Sarul kan sudah mengedukasi, Nanti kita sekarang Kak saya bicara. mengedukasi Tenang aja Pak juga. Kasih. Nanti kita bicara satu Teman-teman, saja. Kalau kita teman-teman, mau diskusi nanti enggak gampang Pak. mungkin Tuhan Pak yang Yusuf, mengajarkan. ini bisa saya masih diskusi orang ini? Oke, Bu Aubrey, Takut ya? Bu Aubrey bisa dibacakan, Bu Aubrey. Silakan Bu Aubrey. Tolong Sebentar Pak pahami Kasih. Baik, ya Pak. kawan-kawannya. Pak Yusuf dikasih tahu lah. Silakan. Ya, nanti saya mohon maaf Pak Yusuf sebelumnya. Saya mintanya kepada Pak Yusuf, saya minta waktu untuk membacakan firman Tuhan, saya bandingkan. Iya, oke, silakan. Baca dulu, saya Bu. bacakan. Baru Baik. nanti ini ya. Dan ketika Isa datang membawa keterangan, dia berkata, sungguh aku datang kepadamu dengan membawa hikmah dan untuk menjelaskan kepadamu sebagian dari apa yang kamu perselisihkan. Maka bertakwalah kepada Allah dan taatlah kepadaku. Ya, silakan Ibu narasumber. Di mana bahwa Isa itu Tuhan? Di ayat ini di mana? Itu kan sudah menyuruh kita taat kepada Dia, kepada Allah, kepada Dia. Di mana dia itu? Taat itu kepada Iya, Allah. dan taatlah padaku. Terus itu padaku itu Pak siapa Sarul yang tidak ngomong? boleh memaksa pemahaman orang, Pak Sarul. Ini Ya. agama saya. Agama Kamu Pak tahu Sarul, apa? silakan Pak Sarul beragama dengan Pak Sarul, tapi keyakinan Makasih, orang makasih. lain Pak Sarul tidak Jadi bisa kamu berubah. tadi kan mengaku Kalau Pak tidak Sarul punya paham keyakinan, Islam. ajaran yang boleh Pak Yusuf mengawini anak bagaimana orang kecil, ini? Boleh nggak kita masuk diskusi surga dengan itu baik urusan ini? Pak Sarul. Kenapa orang Ya, ini bicara silakan Pak Sarul terus? edukasi. Kenapa Pak? Saya kan mau bicara ini. Baik ya, terima kasih. Ibu narasumber, kalau Anda udah mengaku tidak tahu tentang Islam, jangan sok tahu Justru tentang dari Islam, situ Pak, gitu loh. dia bukan berarti Ini narasumber terbacok tidak ibu bermaksud. ini, gitu. Bapak yang Kalau salah Anda beriman kepada Bapak yang apapun salah setelah persepsi. Anda keluar Islam, Pak itu bukan Sarul yang doa salah kami. persepsi. Justru Ya gitu ya, Bu, ya. dari keyakinan lama dia Jadi tidak jangan menemukan pernah kebenaran, mencari makanya Isa dia sebagai Tuhan pindah. di dalam Al-Quran. Tidak akan Ibu temukan. Justru yang menuhankan Isa itu pasti diancam ke neraka jahanam. Oh, Bisa di Al-Baqarah. justru yang Bukan menuhankan Al-Ma'idah manusia, 72. justru yang menuhankan Kita ya. manusia itu yang masuk neraka. Yang mengajarkan amoral itu yang masuk Begitu neraka. Pak Yusuf, tolong dibuka Tidak pernah dengar Al-Ma'idah ayatnya 72. kalau mengikuti Al-Masih akan masuk neraka. Pak Tidak Sarul pernah. menghakimi. Sekarang Pak ajaran kami Yusuf, juga menghakimi Pak bisa Sarul. dibukakan Al-Ma'idah Mengajarkan 72. amoral, teman-teman, yang mengajarkan amoral itu tidak mungkin masuk surga. Pak Yusuf, Ya, itu dalam kekristenan. bisa Kita dibukakan. membela kekristenan. Kalau Pak Sarul membela, Ya. silakan. Silakan Pak Yusuf, Al-Ma'idah 72. Pak Sarul, Oke, Pak Yusuf kita ingin tampilkan bicara, Pak Al-Ma'idah. Yusuf. Ya, Habis silakan ini Pak Kasih. Saya kasih kesempatan. Ya, jadi begini, Al-Ma'idah kita 72, sama-sama silakan. mengedukasi. Kita Bisa, Pak sama-sama mengedukasi, ya. Ajaran yang benar tidak mungkin, ya, mengajarkan yang tidak bermoral masuk surga. Itu dalam kekristenan. Tidak mungkin. Ya, itu masuk neraka. Itu sudah pasti. Ya. Mengajarkan poligami, memerangi orang, membunuh dan sebagainya. Bagaimana itu bisa dikatakan masuk surga? Justru itu masuk neraka. Tuhan yang benar adalah Tuhan yang kasih. Ya. Derajat perempuan sama dengan derajat laki-laki. Artinya aja Pak Yusuf, artinya. Tidak boleh. Ini mengedukasi. Saya bukan bicara sama Pak Sarul. Waktu Baik. saya untuk berbicara. Baik, terima kasih Ya. Pak Yusuf. Jadi Ya, kita narasumber dengarkan ayat atau firman Allah yang berbunyi. ini waktu saya Pak Sarul. Pak Sarul ini bagaimana sih? Orang yang Pak Sarul berkata, bagaimana sih? Pak Sarul bagaimana sih? sesungguhnya Ini waktu saya. Allah itu adalah Al-Masih putra Maryam. Padahal Ini Al-Masih bagaimana sih sendiri Pak Sarul? berkata, Ini "Wahai waktu saya Bani berbicara Pak Israel." Sarul. Loh, bagaimana, Ini Pak waktu Yusuf? saya berbicara Pak Sarul. Pak Yusuf, saya atau Saya beliau? sudah minta sama Pak Sarul. Jangan Pak Sarul pro itu dong. Enggak, Ya, silakan, saya Pak kasih Yusuf. kesempatan ke Pak Kasih dulu, Pak. Habis itu baru Pak Sarul. Pak Kasih dulu, Silakan, habis itu silakan. baru Pak Sarul. Silakan. Iya Pak Sarul ini. Jangan takut dong Pak Sarul. Enggak Pak, enggak sama Ya. sekali Pak. Aja kau nggak takut. Jangan ngoceh-ngoceh gitu. Ini giliran saya bicara. Ya. Anda kan berpendidikan. Edukasi dong. Terima kasih kalau Anda atas kediaman Anda mendengarkan saya.
Jadi narasumber sudah tepat pilihannya. Di Tuhan yang lama, Anda tidak menemukan kesejahteraan, damai sejahtera tidak ada. Tuhan yang lama tidak bisa membantu Anda. Dan Tuhan yang lama yang dulu pernah Anda yakini, ya, akan masuk surga kalau mengikuti ajaran yang, ya, notabene kurang bermoral. Masa mengawini anak kecil, boleh berpoligami, ya, budak boleh dikawini. Nah, bagaimana itu dikatakan itu masuk surga? Surga itu suci, surga itu kudus. Jauh dari kedagingan. Ya, nah, Tuhan yang benar itu yang mengajarkan suci, yang kudus. Maju terus narasumber, jangan takut. Tuhan yang benar akan membuat Anda damai sejahtera. Ya. Tuhan yang tidak benar selalu mengajarkan kekerasan. Bunuh dan bunuhlah. Ya. Dan yang tidak benar lagi adalah merasa kepanasan jika ada orang mengenal Tuhan yang benar. Ya. Setan iblis itu paling tidak suka mendengar firman Tuhan. Wajar kalau ada yang kepanasan. Wajar kalau ada yang terbakar hatinya. Karena setan iblis pasti terbakar dengan firman Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kita tengking mereka. Enyahlah kau iblis. Jangan putar balikan fakta neraka jadi surga, surga jadi neraka. Yang jahat itu masuk neraka. Yang tidak bermoral itu masuk neraka. Yang damai sejahtera itu adalah surga. Terima kasih Pak Yusuf. Baik, silakan Pak Sarul, habis itu Pak Kace nanti tanggapi. Silakan Pak Sarul. Baik, terima kasih. Ya, dengarin pemirsa, keadaannya ini pengakuan beliau mencari Isa Al-Masih untuk diminta berdoa. Dia tidak berdoa kepada Allah yang diperintahkan. Sungguh telah kafirlah orang yang berkata, sesungguhnya Allah itu ialah Al-Masih putra Maryam. Padahal Al-Masih sendiri berkata, wahai Bani Israel, sembahlah Allah Tuhanku dan Tuhanmu. Sesungguhnya barang siapa mempersekutukan sesuatu dengan Allah, maka sungguh Allah mengharamkan surga baginya. Dan tempatnya ialah neraka, dan tidak ada seorang pun penolong bagi orang-orang zalim itu. Demikian pemirsa, edukasi yang bisa saya sampaikan, agar kalian tidak senasib dengan ibu yang saat ini mengaku berdoa kepada Isa Al-Masih. Untuk apa berdoa sama Allah yang tidak bisa membantu? Terima kasih Pak Pak, ya. jangan dilepaskan dulu itu ayatnya. Terima kasih Bu Nita ya. Pak Yusuf, nah Saya begini. cari kebenaran, Pak. Kalau Bu Nita mau menanggapi silakan. Sebentar, Sesuai surat 3 ayat 49 coba. nanti. Jangan buka lagi. Jangan dilarikan dulu, saya akan tanggapi di sini. Pak Kace dulu, Pak Kace dulu. Pak Kace Saya akan silakan Pak tanggapi Kace. dulu di sini. Ya udah, Ya. kalau Ibu Bunita di stop, Ya. saya keluar Pak Yusuf ya, karena saya Oke, punya kompetensi dengerin. dengan Pak narasumber saja. Ya, Karena pemirsa, di luarnya pemirsa, tidak ada yang punya dimanapun Anda kompetensi. berada, ini ayat adalah ayat perkataan si Muhammad. Muhammad siapa nggak tahu, nggak jelas. Muhammad Toha, apa Muhammad Mustafa, apa Muhammad bin Abdullah, saya tidak tahu. Ini perkataan si Muhammad, bukan perkataan Allah. Saya katakan, sungguh telah kafirlah orang-orang yang berkata, sesungguhnya Allah. Ya kalau memang Allah, sesungguhnya aku. Harusnya begitu. Itu dialah Al-Masih putra Maryam. Padahal Al-Masih sendiri berkata, wahai Bani Israel, sembahlah Allah, Tuhanku dan Tuhanmu. Ini perkataan sangat rancu. Bagi orang yang berpendidikan, ini jelas. Dari perkataan ini, jelas ini perkataan Muhammad. Bukan perkataan Allah. Muhammad yang ingin jadi Tuhan. Sesungguhnya barang siapa mempersekutukan sesuatu dengan Allah, harusnya dengan aku. Kalau memang ini perkataan Allah. Jadi pemirsa, para pendengar malam ini, bahwa ini bukan perkataan Allah. Hanya huruf Arab saja. Tapi perkataannya bukan perkataan Allah. Logikanya, tidak mungkin Allah berkata, sesungguhnya barang siapa mempersekutukan dengan sesuatu dengan Allah, harusnya dengan aku kan. Maka sungguh, aku mengharamkan surga baginya. Harusnya seperti itu kalau ini perkataan Allah.
Tidak mungkin. Maka sesungguh Allah mengharamkan surga baginya dan tempatnya ialah neraka. Ini perkataan rancu. Katanya perkataan Allah. Dengar nih Sarul, masa perkataan Allah begini, kamu kan S2. Kok nggak ngerti ya? Nggak bisa analisa ini perkataan ini. Ini perkataan Muhammad. Bukan perkataan Allah. Makanya inilah penyesat-penyesat di sini. Begitu. Coba surat 3 ayat 49. 45 aja. Surat. Kalau 49 kayaknya lebih muter nantinya. Surat 3 ayat? Iya, 45. 45. Surat 3 ayat Mantap 45. ini. Sangat jelas. Kalau 49 nanti muter dipleset ke frase lain nanti. Ini kan iblis ini sering memutar balik firman Tuhan. Nah, ayat 45. 45 ini 46. Turun. 45 ayat 45. Itu 46. Nah, ya, ini dia. Nah, ingatlah ketika para malaikat berkata, nah ini kata malaikat, wahai Maryam, kata malaikat nih, sesungguhnya Allah, nah ini benar kalau malaikat berkata, sesungguhnya Allah menyampaikan kabar gembira kepadamu tentang sebuah kalimat dalam kurung firman darinya, dari Allah, yaitu seorang putra, namanya Al-Masih Isa putra Maryam, seorang terkemuka di dunia dan di akhirat, dan termasuk orang yang didekatkan kepada Allah. Ini malaikat yang berkata. Kalau perkataan malaikat begini pantas. Tapi kalau tadi yang ditunjukkan Syahrul, itu firman Allah sangat berantakan. Ya, sebelum S2 itu SD dulu harusnya ya. Biar ngerti tata bahasa. Ya, ngaco itu. Masa firman Allah mengaku Allah sendiri? Kalau memang Allah yang berkata harusnya aku. Nah ini yang saya mau tanyakan ke Syahrul. Syahrul, Islam itu mau membawa manusia kemana? Ke surga apa ke neraka? Silakan jawab. Ya. Udah nggak ada wanitanya? Udah. Saya bertanya nih ke Pak Syahrul. Muhammad Islam itu mau membawa manusia ke surga apa ke neraka? Silakan jawab. Pak Aceh, saya kan udah bicara. Orang cacat mental kayak Anda nggak mungkin saya ajak bicara. Pak Syahrul ini kurang ajar, berbicara berdasarkan dalil, jangan merendahkan orang, Pak Syahrul. Ajaranmu itulah suka merendahkan orang. Jawab dengan dalil, bukan merendahkan orang. Turunkan saja Pak Syahrul tidak sopan. Dulu ini sudah tua S2 masih kurang ajar. Mau tahu nggak buktinya? Dia mengaku menipu, Pak Syahrul kepanasan setan iblis cacat mental. Haleluya, haleluya. Puji Tuhan, haleluya. Haleluya, Tuhan Yesus. Terima kasih. Tuhan Yesus baik, terima kasih. Sudah direndahkan. Amin. Itu bukan direndahkan, dia mengaku menipu orang. Oke. Saya Pak Syahrul tidak senang dengan kesaksian karena Pak Syahrul sudah dikuasai setan iblis, tidak suka dengan firman Tuhan, tidak suka dengan kebenaran. Pak Kasih, sebentar Pak. Sebentar Pak Kasih. Oke. Saya mau izin baca firman Tuhan boleh ya? Saya mau izin baca firman Tuhan boleh Pak Yusuf? Sebentar Ibu. Sebentar, itu narasumber mau menyampaikan sesuatu. Kasih kesempatan narasumber dulu. Silakan. Silakan Bu Bonita. Iya. Pak Syahrul, mending dibaptis yuk, biar mengerti, biar terbuka otaknya seperti saya. Janganlah, kasihan. Amin, haleluya. Nggak ada. Kamu kan udah di neraka, gimana sih? Nggak mau saya ke neraka, Bu. Pak Syahrul. Itu kan kata Quran. Bukan yang dari kerajaan Elohim. Pak Aceh itu baca Adakah Pak Syahrul yang mengajarkan moral kurang baik itu masuk surga, Pak Syahrul? Pak Yusuf, saya izin mau baca firman Tuhan boleh ya? Mukul jejak dapat pahala gitu Pak Syahrul? Ajaran seperti itu yang nanti diterima Pak Syahrul? Pak Kasih, sebentar saya izin boleh ya? Lanjut. Lebih baik saya mendengarkan firman yang dari kerajaan surga. Karena pada hakikatnya semua yang di bumi itu maunya masuk ke dalam surga gitu ya, bukan Hades.
Oke, untuk yang pertama, kalau itu misi sebelumnya Shalom, saya lupa. Pak Yusuf, Ibu Bonita, Pak Kate, Pak Kasih. Saya mau baca dulu, jangan menyelak, Anda tidak tahu etika. Saya mau baca firman Tuhan ya. Pertama, konsep keselamatan memang dalam iman ke Tuhan Yesus. Saya tidak bicara sama Anda, Iblis. Kalau Anda tidak punya etika ya, saya tidak mau bicara. Silakan, saya tidak bicara sama Anda kok. Ketahuan kan, iblis tidak suka dengan firman Tuhan kan, kepanasan saya mau kan. baca. Sebentar Pak Charul. Salam, keluarnya salam. Sebentar Pak Kasih. Gini, kalau misi keselamatan dalam kekristenan, dalam kerajaan surga, silakan saja. Tinggal dipencet, tinggal diklik. Tinggal diklik lift. Ya, tinggal diklik. Tinggal diklik saja. Kalau Pak Yusuf udah mati, saya keluar. Tinggal, kamu tidak sopan, orang tua. Pak Yusuf tadi menyambut saya datang. Kenapa kalau saya Bapak mau keluar, Bapak menghalangi saya baca firman Tuhan. Buat apa saya ya, Bapak menghalangi saya baca firman Tuhan. Ada apa sama hati Anda? Oke, saya ulang ya. Saya ulang. Jadi kalau dalam misi keselamatan kerajaan surga, itu memang beda dengan misinya mereka, itu haknya mereka ya. Dan kalau dalam misi kerajaan surga itu, misi dalam kerajaan surga itu ketika kita dibangkitkan, tidak ada kawin dan dikawinkan. Pak tolong di-mute dulu karena dia tidak sopan. Dalam Markus 12 ayat 25 ya, ini kerajaan surga. Sebab apabila orang bangkit dari antara orang mati, kecil mau keluar aja Pak Sarul, sebentar Pak Kasih, biarkan Pak Kasih. Pak Yusuf tadi yang suruh saya karena Pak Sarul masuk tidak sopan, biarin Pak Kasih. Sebab apabila orang bangkit dari antara orang mati, orang tidak kawin dan tidak dikawinkan, melainkan hidup seperti malaikat di surga. Matius 22 ayat 29 sampai dengan 30, kamu sesat. Sebab kamu tidak mengerti kitab suci maupun kuasa Elohim. Karena pada waktu kebangkitan orang tidak kawin dan tidak dikawinkan, melainkan hidup seperti malaikat di surga. Jadi kalau misi konsep keselamatan SWT dalam jannah bisa, mohon maaf ya, dalam Al-Waqiah juga sangat jelas bisa berhubungan badan. Diam dulu, Rul. Parul. Ini memang ini kepala. Balul, diam dulu, Balul. Lalu biarin Pak, dia tidak mau nih. Lalu kita sudah diingatkan dalam firman Tuhan dalam Matius 24 sampai dengan 26. Camkanlah, aku sudah sebentar Pak Timothy. Camkanlah, aku sudah mengatakannya terlebih dahulu kepadamu. Jadi apabila orang berkata kepadamu, lihat, ia ada di padang gurun, janganlah kamu pergi ke situ. Atau lihat ia ada di dalam bilik, janganlah kamu percaya. Jadi kalau biarin Pak Timothy, apa berisik suara saya nih Pak. Jadi kalau dalam konsep iman yang dari kerajaan surga, tidak ada kawin dan dikawinkan, gitu ya. Beda dengan janahnya Anda. Bisa dengar saya? Itu kok mau keluar? Kamu menghalangi saya membaca firman Tuhan, ada apa? Yesus berkata, akulah kebangkitan dan hidup. Yesus berkata, aku berkuasa atas maut dan kerajaan maut. Bonita kenapa disuruh? Ini waktunya saya berbicara, bukan Bu Bonita. Ini waktunya saya. Ya kamu, ya boleh dong kamu. Ini rumah orang Kristen. Ini rumah orang Kristen. Oke, Matius sebentar Pak. Matius 7 ayat 7 sampai dengan 8. Saya bacakan ya. Matius 7, sebentar Bu Bonita, saya bacakan sengaja Bu. Matius 7 ayat 7 sampai dengan 8. Mintalah maka akan diberikan kepadamu. Carilah maka kamu akan mendapat. Oke, mintalah maka akan diberikan kepadamu. Carilah maka kamu akan mendapat. Ketuklah maka pintu akan dibukakan bagimu. Karena setiap orang yang meminta menerima dan setiap orang yang mencari mendapat, dan setiap orang yang mengetuk baginya pintu dibukakan. Jadi
Saya belajar, saya sebagai ex dari sana juga, bahwa misi keselamatan yang ada dalam Islam dan Kristen itu tidak sama. Harus dipelajari ya, karena Elohim kita ini Elohim yang ada dalam kerajaan surga gitu, bukan yang ada di Hades. Kita tidak mempercayai bahwa batu bisa menghapus dosa, bahwa kita harus melempar batu, bahwa kita tidak harus menyentuh batu gitu. Tapi kalau itu konsep mereka, silakan saja. Tapi bagi saya, sebentar Pak, saya bandingkan dulu Pak. Kalau konsep jana mereka itu ada dipan-dipan, ada gadis-gadis perawan, itu hak mereka karena itu iman mereka gitu. Yang saya sangat sayangkan dari Syahrul ketika saya ingin membacakan firman Tuhan, dan ini pun bukan channel Islam, seharusnya dia bisa tahu etika, mana channel Islam, mana channel non-Islam, mana channel orang Buddha, harus tahu etika kalau S2. Jadi saya rasa Anda memang sangat-sangat tidak berkompeten, dan Anda pada malam ini, puji Tuhan, sudah dibuktikan oleh banyak orang yang menonton, menyaksikan bahwa Anda sedang mencabik-cabik muka Anda sendiri. Mungkin itu saja. Terima kasih. Shalom. God bless. Aubrey. Pak Sarul itu memang harus dibaptis biar disentuh Rohul Kudus itu. Aubrey. Iya Pak. Bisa tolong saya bacakan 1 Korintus 6 ayat 9. Baik Pak, bisa Pak. Bentar ya Pak ya. Nggak apa-apa, dia tadi saya mau membacakan firman Tuhan, dia lari ke keluarga saya. Itu memang cara iblis memakai pikiran dan hati dia. 1 Korintus berapa Pak? 6 ayat 9. 1 Korintus 6 ayat 9. Selamat malam semua. Saya bacakan dulu ya. Sebentar ya Pak Mirwan ya. Malam Pak Yusuf. Sebentar ya Pak Mirwan ya. Malam Pak, sebentar. Kok media channel pakai nama Mirwan? Ya, begitulah. Saya Mirwan Pak, bukan media ini. Oh, bukan Madia. 1 Korintus Suaranya berapa? mirip kali. Mirwan sebentar dulu Mirwan. Iya. Mirip jin. Oke, saya bacakan ya. Ya. Tadi saya lupa, saya tambahkan di Keluaran 20 ayat 3. Di situ Elohim yang dari kerajaan surga sudah memberitahu dalam firman-Nya. Jangan ada padamu Coba ditampilkan. Allah lain. Sebentar ya Pak Mirwan. Jangan diam sampai dulu Mirwan. Ya. Mirwan. Mirwan, diam dulu Ruan. Kamu ini rocos. Ya biar jelas gitu loh. Diam dulu Mirwan. Sebelum Anda diberikan kesempatan bicara, jangan ngomong Mirwan. Tawaturan kamu. Kamu sarjana boleh ya hukum. Pak Mirwan ya. Nanti boleh. Bentar saya bacakan dulu. Ini saya bacakan sampai 10, nggak apa-apa Pak? Boleh. Oke, saya bacakan. Atau tidak tahukah kamu bahwa orang-orang yang tidak adil tidak akan mendapat bagian dalam kerajaan Allah? Allahnya di sini adalah Elohim ya. Janganlah sesat. Orang cabul, penyembah berhala, orang berzina, banci, orang pemburit, pencuri, orang kikir, pemabuk, pemfitnah, dan penipu tidak akan mendapat bagian dalam kerajaan Allah, kerajaan Elohim. Silakan Pak Kasih. Jadi sudah tepat Ibu Ponita meninggalkan yang lama. Ya kan, yang lama itu mengajarkan seperti apa yang dibaca tadi. Cabul diperbolehkan. Ya, merampas rampasan perang boleh. Ya kan, mengawini anak kecil, percabulan, memfitnah boleh. Mana mungkin masuk kerajaan surga? Kerajaan surga itu kudus. Ya, yang dipimpin oleh Tuhan Yesus Kristus. Itulah kerajaan surga. Begitu Aubrey ya. Terima kasih telah dibacakan. Terima kasih Pak Yusuf. Silakan lanjut yang lain. Sama-sama Pak Kasih. Baik. Masuk kerajaan jin. Iya. Oke. Pak KC bisa dengar saya Pak KC? Iya. Ya. Pak Timothy selamat malam, bisa dengar saya? Malam, Pastor Yusuf. Salam kemenangan, Pak. Oke. Salam kemenangan. Oke, Pak Mirwan bisa dengar saya, Pak Mirwan, selamat malam. Ya, Pak Yusuf. Oke, nanti saya izinkan untuk bicara, nanti ditanggapi Pak KC, habis itu nanti Pak Timothy. Siap, Oke, silakan Pak Mirwan.
Saya nanya nih. Silakan. Saya Ya, bertanya silakan. atau bertanya ya? Mau bertanya atau mau ditanya silakan. Oh. Ya, bertanya dulu deh sama Pak KC ya. Tadi kan udah dibahas Ya, tuh silakan. tentang, jadi kalau yang membunuh itu bukan 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 Kristen ya, bukan yang masuk surga ya, gitu ya. Gitu Pak KC. Tata kalimatnya benerin dulu supaya orang mengerti gitu. Iya, tadi kan katanya yang suka membunuh katanya bukan tidak masuk surga gitu ya. Iya, benar. Ya. Oke. Saya dibuka surat boleh saya bahas Alkitab? Saya dari ini aja sih, dari aplikasi nih. Bahas Al-Quran aja Pak atau hadis? Enggak, tadi kan saya pengen membuktikan gitu bahwa di Kristen juga di Alkitab ada ajaran membunuh. Itu Tidak suruh ada, bunuh. itu Anda tidak Ada. paham itu. Tidak Makanya ada. saya Sekarang saya kasih gitu loh. saya kasih kesempatan untuk bahas Al-Quran dan hadis. Silakan, Anda bisa Ya bertanya ini ke kan Pak KC. konten Kristen, kok bahas Al-Quran sih? Kok bahas hadis? Iya, kalau Ya, konten Kristen, apa urusannya Anda masuk ke sini? Gitu loh. ya justru apa urusannya bahas Al-Quran, bahas hadis loh? Ini kan Biar konten ngerti, Kristen. biar banyak orang yang tidak tersesat begitu. Kita bahas Sesat Al-Quran. apa mau disesatkan? Ya, apa Mau Al-Quran ini? disesatkan gitu ya? Oke, baik. Dengan poinnya. menggunakan Al-Quran, Baik. hadis itu. Mirwan, saya tanya, Islam ini mau membawa manusia kemana? Ayo jawab. Ya tujuan akhiratnya ya ke surga. Di mana ayatnya Muhammad masuk surga? Nah ini kena loh pertanyaan ini. Silakan jawab. Mana masuk surga? Sudah dijamin. Di mana ayatnya Muhammad dijamin masuk surga? Silakan. Ya setiap nabi-nabi dijamin, semua nabi-nabi bukan nabi-nabi lain. Iya. Muhammad. Ya Muhammad kan nabi juga. Dari mana Muhammad Anda kan tahu Muhammad itu nabi utusan Allah. Muhammad siapa namanya? Ya Muhammad bin Abdullah itu. Iya, di mana ayatnya Muhammad bin Abdullah masuk surga? Ada nggak di Quran nama Muhammad bin Abdullah? Bukannya di mana? Kalau nabi-nabi itu semua nabi itu udah dijamin masuk surga karena itu kan utusan Allah itu. Utusan Allah. Jadi ya pasti masuk surga lah karena utusannya kok. Begini loh. Masa utusannya tidak masuk surga? Mirwan SH, pertanyaan saya kan begini, di mana ayatnya Muhammad bin Abdullah masuk surga di Al-Quran, ada nggak? Ya udah dijamin. Udah semua nabi-nabi udah dijamin masuk surga. Dijamin masuk neraka. Ya, karena kan utusan. Kalau dijamin masuk neraka, kan ada hadisnya, ada ayatnya kalau dijamin masuk neraka. Coba Pak Yusuf bukakan surat 19 Maryam 71. Dijamin masuk neraka ada Muhammad. Yuk Pak Yusuf buka. Ya, surat 19. Ayat 71. Dijamin masuk neraka Muhammad 71. Ada ayatnya. Surat Maryam. Iya. Ya. Ayat 71. Ayat 71 silakan. Itu dijamin pasti masuk neraka itu. Surat 17. Ya, 19 ayat 71. Sebentar kita share screen dulu ya. Habis dia membuka pertanyaan, saya kunci di sini nanti. Sebentar ya, ini jaringannya agak lemot nih, sebentar. Iya. Pak KC bisa baca nggak? Langsung aja Pak di situ. Bisa baca. Ini jaringan agak lemot kita nih. Nih. Biar ditampilkan.
Ayat Asyura 71. suara ya, suara. Dengerin nih. Suara. Muhammad ini. Sudah ada di layar, Pak. Sudah ada di layar. Ya. Wa in minkum illa wariduha kana ala rabbika hatman maqdiyan. Dan tidak ada seorang pun di antara kamu yang tidak mendatanginya neraka. Hal itu bagi Tuhanmu adalah suatu ketentuan yang sudah ditetapkan. Umat Islam ini sudah ditetapkan masuk neraka. Ini ayatnya. Makanya di mana ayatnya Muhammad masuk surga? Coba tampilkan ayatnya, Mirwan. Ini umat Islam ini sudah ditentukan oleh ayat ini untuk masuk neraka. Begitu. Jelas ya? Mungkin maksudnya orang Islam itu masuk ke surganya surga para jin yang bisa nikah, yang bisa mengawini 70 bidadari. Ya. Mereka itu adalah surganya surga jin. Ya. Surganya surga jin, benar. Makanya saya mah nggak mau masuk surganya. Maksudnya itu ada yang masuk surga, ada yang masuk neraka gitu loh. Ya, dan tidak ada seorang pun di antara kamu yang tidak mendatangi neraka, ya kan? Itu bagi Tuhanmu adalah suatu ketentuan yang sudah ditetapkan gitu. Iya. Jadi kemungkinan kita semua ada kemungkinan masuk neraka, tidak, masuk surga. Tidak. Pengikut Yesus mah tidak ada. Coba Pak Yusuf baca dalilnya mana? Dalilnya mana? Surat tidak. 3 ayat 55. Yang surat bisa 3 55 Pak Imron. Pak Yusuf. Surat 3 ya, ayat 55. Surat 3 ayat 55 sebentar. Surat 3 ayat 55. Pak Mirwan, saya berharap ya kalau Anda menyampaikan keterangan harus pakai dalil ya, pakai data. Jadi jangan cuman ini asumsi. Surat 3 Al-Imran ayat 55. Ya. Oke. Di sini. Ingatlah ketika Allah berfirman. Nah, ini Allah berfirman. Wahai Isa, aku mengambilmu dan mengangkatmu kepadaku, serta mensucikan kamu dari orang-orang yang kafir, dan menjadikan orang-orang yang mengikuti kamu, Isa, di atas orang yang kafir hingga hari kiamat. Kemudian hanya kepada akulah kembalimu. Ini pengikut Isa itu pasti kembalinya kepada Allah. Artinya ke surga. Tidak ada mana pastinya? Dalil pastinya ke surga itu di mana? Enggak, kamu percaya Quran enggak? Firman Allah. Tadi yang kamu Tuhan percaya yang ngomong pasti. Iya. Kalau omongan Pak Kacem saya nggak percaya, nggak akan percaya. Oh ya udah, kalau kamu nggak percaya Quran ya sudah. Soalnya, iya dalilnya apa? Itu tadi bisa. Ini dalil loh ayatnya. Ini dalil Al-Quran. Ayat ini dalil, Mirman. Ini kan Al-Quran ini. Itu kan Al-Quran. Saya juga percaya Al-Quran. Waduh, ini orang nggak tahu arti kata dalil. Aduh. Ya dalil ini kan yang dibaca Al-Quran. Ini yang dibaca Al-Quran. Gimana sih? Kamu ya Anda paham hukum, tapi kamu tidak paham. Anda tidak paham ini. Anda tidak paham ini. Ini kan ayat Al-Quran. Lah siapa bilang ayat jin? Nah ini iya. Ayat Al-Quran. Udahlah. Betul kan? Jadi bukan surat jin kan? Tadi memang lagi bahas bukan surat jin kan ngomongnya tadi kan? Landing Pak. Nah, itu. Memang udah lagi nggak jelas Quran. itu. Emang bahas kita orang Buddha. Pak Yusuf, surat ini biar tahu. Dengar tadi Pak Kace ya. Tadi bilang ngomong Al-Quran bukan surat jin ya. Tadi kata-katanya begitu kan? Ngomongnya. Surat jin Pak Yusuf. Surat 72 Pak Yusuf. Surat jin. Surat 72 ayat 19. Biar tahu dia. Iya. Surat 72 ayat 19. Dia mengatakan Quran bukan surat jin katanya. Quran bukan surat jin katanya. Bukan surat jin, itu menceritakan tentang jin. Bukan surat jin. Menceritakan tentang jin. Iya, Pak. Kan ini itu. Nah, wa anahu lama qama Abdullah yad'uhu kadu yakanu alaihi ibadah. Artinya
Bahasa Indonesianya begini. Sesungguhnya ketika hamba Allah Muhammad berdiri menyembahnya, melaksanakan salat, mereka jin-jin itu mengerumuninya, berdesakan mengerumuninya. Nabi yang dekat dengan jin ini Muhammad namanya. Ya karena jin-jin itu tertarik gitu loh. Kan jin itu ada yang baik, ada yang jahat. Nah ini mereka tertarik karena dia jin baik gitu yang masih punya ini loh, punya iman gitu. Iya, kamu mau Jadi, ngikut Nabi dekat jin apa mau ngikut Nabi dekat dengan Allah? Ya nggak masalah, manusia juga ada dekat jin kok, manusia juga dekat jin kok. Anda juga ada jinnya kok. Berarti kata Pak, berarti statement dari Pak Mirwan, manusia juga ada kok yang dekat dengan jin. Nah itu kan menurut iman Islam. Betul. Itu iman Islam. Iya. Saya kasih tahu aja. Wabre juga ada jinnya tuh. Karena dalam Wabre ada jinnya itu. Of course I'm not. Karena saya percaya dengan Roh Kudus yang dari kerajaan Elohim. Itu beda. Iya, beda. tapi ada jinnya juga. Sebentar, saya pakai data. Juga. Saya mau pakai data. Kalau di Ar-Rahman 39 di situ dikatakan dengan jelas bahwa jin juga bisa masuk ke dalam jannah Anda tanpa ditanya tentang dosanya. Berarti sangat jelas pribadi SWT dengan Elohim yang datang dari kerajaan surga. Lalu di Ar-Rahman ayat 31 di situ dengan jelas dikatakan bahwa SWT mengasihi jin. Kalau Elohim yang di kerajaan surga, tidak bisa jin masuk ke dalam kerajaan surga. Iya, yang dikasih itu karena jinnya itu udah masuk Islam. Nah itu kamu di Islam, jangan paksakan dalam Elohim kerajaan surga, tidak bisa. Ya emang nggak bisa, beda. Karena pemahamannya beda. Ya makanya tadi Anda bilang apa? Dengan Al-Quran beda. Ya udah, makanya jangan dipaksakan Pak Mirwan, maksudnya gitu Pak. Siapa yang maksa? Saya nggak maksa Bu Abre kok. Kalau bicara saya tidak memaksakan Bu Abre kok. Buat apa? Udah Pak Nirwan itu masuk ini aja. Masuk kerajaan jin aja Pak Nirwan ya. Kalau nggak mau dibaptis aja. Pak Nirwan mau masuk ke surga jin atau mau dibaptis? Ngomong apa sih? Ini siapa yang ngomong? Mau dibaptis? Ini siapa yang ngomong nih? Halo? Iya, saya. Siapa yang ngomong tadi? Setan yang ngomong. Itu tadi setan yang ngomong. Bukan, Pak Nirwan masuk ke kerajaan jin. Siapa ini yang ngomong sih nggak jelas? Siapa sih? Narasumber. Nih Pak Mirwan di Imamat 17 ayat 7 nih firman Yesus sudah bilang, janganlah mereka mempersembahkan lagi korban bagi mereka kepada jin-jin, sebab menyembah jin-jin itu adalah zinah iman di sini ya. Tapi konsepnya SWT kan bisa jin masuk ke dalam jannah. Itulah yang harus menjadi ketetapan untuk selama-lamanya bagi mereka turun-temurun. Gitu Pak, jadi tidak boleh kalau di kerajaan Elohim itu jin masuk ke dalam sana gitu, nggak boleh. Itu namanya mempersekutukan Elohim. Silakan Pak Timothy. Izin Pak Yusuf. Ya, izin Pak Yusuf bicara sebentar Pak Yusuf. Silakan. Ya, saya bicara ke Ibu Monita aja lah. Kalau Mirwan ini nih sarjana halu ini bikin malu. Saran Pak Irwan, jangan bikin gelarmu lah, malu sarjana hukum. Ya, kita semua juga berpendidikan ya, S2 rata-rata ya. Anda tapi kan yang punya gelar sarjana hukum, Anda juga ya sama aja. Akun kamu Anda tolong dihapus, S1 itu bikin malu gitu loh. Nggak ada sopan pantun. Tolong Mirwan itu S1 diganti akun kamu itu loh. Ya. Masa oke Ibu Monita, saya ngomong sama diam dulu Riwan, diam dulu Mirwan, diam dulu ya. Saya ngomong sama Ibu Monita ini ya. Iya. Apa yang Ibu rasakan setelah meninggalkan Islam, Bu? Yang paling membedakan kira-kira, Bu? Satu aja, Bu, singkat. Damai. Merdeka. Itu tuh, benar, Bu. Setuju, Bu, karena Yesus adalah Raja Damai. Ya, Yesus Kristus adalah Tuhan dan Allah yang benar. Tadi saya sangat setuju yang kasih karunia sampaikan tuh. Coba Ibu berpikir dengan cerdas, dan kita semua lah yang di live chat ini. Ya, ajaran Muhammad itu memang benar-benar itu bukan ajaran dari Tuhan. Ya, dia haus darah. Dia pembunuh. Itu kan menurut Anda itu. Dengar dulu, Mirwan.
sudah kan disampaikan gini loh. tadi kan. Ya, Tunggu silakan. dulu Pak, saya mau ngomong sama Pak Irwan. Pak, saya Ya, tadi kenapa juga kan Bu Bonita? tadi juga kan ada yang ngomong orang Muslim. Karena saya tidak paham, bukan tidak paham, karena tidak ada jawaban, tidak ada kepastian, Pak. Bapak aja barusan ngomong masalahnya berhubungan jin. Saya nggak mau berhubungan mau itu jin baik, jin jahat, yang namanya jin maka nggak diperbolehkan masuk surga. Itu mah mungkin Bapak saja yang mau masuk surga bersama jin. Saya mah nggak mau. Saya mah maunya yang di dalam surga ada damai, tidak ada jin, tidak ada orang-orang yang sifatnya membunuh, punya sifat yang kardun. Tidak, saya mah mau surganya yang damai, tidak bercampur dengan jin. Men. Ya. Ya, ya itu terserah Anda, itu kan keputusan Anda. Kalau memang Iya. begitu ya terserah Ya, Anda makanya, itu. Pak Saya Irwan, tidak bisa. Irwan lebih baik meninggalkan surga yang ada jinnya, meninggalkan saja. Dan apa urusannya Anda dengan saya? Tidak ada urusannya kok. Saya juga saya tidak mau- menyuruh Anda kembali kan. Anda itu masuk ke sini mau ngapain kalau nggak ada urusannya dengan narasumber? Gimana sih ini bicaranya? Ya saya mau nanya. Ini kan tadi. Iya, makanya jangan bicara apa urusannya. Bicara itu yang mengedukasi, yang berintelektual gitu loh. Bu Bonita ngomong sama saya. Dengar dulu Mirwan, motong-motong kamu tanggapin. ini. Mirwan. Boleh saya tanya Bu Bonita? Boleh. Mau menyadarkan saya menurut Bapak. Nah, saya jawabannya gini ke Bapak, bukannya jawaban Bapak malah bukan urusan saya. Bukan urusan saya gimana, kan Bapak tujuannya masuk ke sini mau ke saya. Supaya saya diberi pencerahan sama Bapak, itu menurut Bapak kan. Nah, saya juga ingin memberi pencerahan kepada Bapak. Lebih baik Bapak dibakti seperti saya biar otaknya. Masa narasumber memberi pencerahan sih? Mana? Kan ini waktunya kan ini ruang dia. Saya tambahin dikit lagi. Pak Mirwan, gimana sih Benar Pak Mirwan? ya, jadi logikanya. Ibu Monita, coba Ibu bayangkan ya. Orang Islam di Indonesia ini ya termasuk para pejabat lah, para pemimpin negeri ini percaya ada surga, ada seks. Hai orang Muslim di Indonesia, dengar baik malam hari ini. Saya Timothy mengatakan kepada Anda, bukan cuma sama Mirwan ini, semua Muslim di Indonesia dengar baik. Di surga nggak ada seks. Menurut standar Alkitab, Yesus berkata, jangan kamu sesat, di surga tidak ada kawin-mawin. Dengar dulu Mirwan sebentar ya. Saya tidak ngomong kepada Anda, kepada orang Muslim yang ada di live chat. Yesus bicara, di surga itu tidak ada kawin-mawin. Jangan kamu sesat, kata Yesus. Ya, Ibu Monita terima kasihlah sudah meninggalkan ajaran sesat kultus itu. Di surga memang tidak ada seks. Itu halusinasi, ilusi itu. Itu ajaran setan, juga ajaran iblis Lucifer. Kalau gitu. Dengar dulu Mirwan, kamu ini itu ajaran sesat Ibu Monita. Terima kasih buat Ibu dan Bapak dah, sama suami Ibu, sama keluarga Ibu sudah dimenangkan Tuhan. Ya sebenarnya kita kasihan sama orang Muslim di Indonesia ini. 1400 tahun mereka disesatkan oleh ajaran Arab itu. Mereka benar-benar tersesat. Sebenarnya kita kasihan, berbelas kasihan. Dengar dulu Mirwan, sebentar Mirwan ya. Sebenarnya kita kasihan. 1400 tahun negeri ini disesatkan oleh ajaran sesat. Mana ada di surga seks? Kamu ke tanah aja itu, mohon maaf tuh. Alat kelamin itu kan udah ada di tanah. Seks itu terjadi kan ada hawa nafsu. Mohon maaf ini. Bagaimana ada? Anda menikah? Dengar dulu Mirwan, sebentar Mirwan ya. Ya katanya nggak ada itu, nafsu. Dengar dulu Mirwan. Seks itu kan terjadi karena hawa nafsu antara dua ya jenis kelamin yang berbeda. Memang di surga itu masih ada kelamin. Kelamin jangan berbicara surga dulu lah, dunia. Kita bicara dengar dunia dulu Mirwan, sebentar. Dunia ada nggak? Jadi
punya sekte. Sebentar dulu Mirwan, ya. Jadi ajaran yang dibawa oleh nabi palsu itu benar-benar sesat. Hai umat muslim di Indonesia, ajarkanlah, tinggalkanlah ajaran sesat itu. Dia nabi palsu. Kalau ya setelah Yesus berkata ya, itu, setelah aku akan timbul nabi-nabi palsu. Ya, Tuhan, ini Alkitab yang ngomong lah ya. Alkitab berkata, jadinya. Yesus ngomong ya, setelah aku timbul nabi palsu, rasul palsu, nggak ada itu. Ya, ajaran-ajaran yang bawa kesesatan di surga ada itu ajaran setan, itu harga Lucifer itu. Tinggalkan ajaran sesat itu. Tuhan Yesus mengasihimu, Mirwan. Ya, sekali lagi yang terakhir nih Pak Yusuf dari Anda saya. Diberi hidayah. Ya. Amin. Tuhan Yesus berkata, ya, barang siapa percaya kepada ya, dia akan beroleh hidup yang kekal walaupun dia sudah meninggal. Saya bacakan satu ayat Pak Yusuf terakhir dari siapa saya. Meninggal? Yang meninggal siapa? Sebentar ya. Pak Yusuf bisa tampilkan di screen? Ya. Yohanes 8 ayat 51, Pak. Yohanes Kalau Mirwan 8 ini enggak ada ayat 51, Pak. Yohanes 8 ayat 51. Benar, Pak Yusuf. Sebentar, kita share screen dulu. Iya, makasih Pastor Yusuf. Ya, dengarkanlah hai orang muslim di live chat itu, ya. Masa kamu percaya ajaran jin? Terima kasih ya. Ayat 51 Pak Yusuf. Ya, saya bacakan ya teman-teman ya. Makasih Pastor Yusuf. Yesus berkata, ya, aku berkata kepadamu nih, sesungguhnya barang siapa menuruti firman-Ku, ya kata Yesus. Nah, ini orang-orang seperti Juma, Goldian, ya seperti Sinandar. Firman Bapa, Yesus berkata firman-Ku. Ya, kesesatan-kesesatan orang ini memang sudah sesat. Orang-orang ini memang sudah ditakdirkan itu untuk masuk neraka itu. Ya, ia tidak akan mengalami maut sampai selama-lamanya. Coba, Yesus menjamin loh keselamatan. Yesus berkata barang siapa, sesungguhnya barang siapa menuruti firman-Ku, firman Yesus, ia tidak akan mengalami maut sampai selama-lamanya. Dia menjamin keselamatan itu. Dia menjamin kekekalan itu, hidup yang kekal. Yesus berkata, barang siapa menuruti firman-Ku. Ya, jadi dengar itu orang muslim tuh. Ya, tinggalkanlah ajaran sesat itu. Tinggalkanlah. Terima kasih Ibu Monita, ya, beserta suami dan keluarga sudah menerima Kristus. Anda sudah meninggalkan kegelapan itu. Ya, bayangin aja, Nabi ini aja menerima di gua Hiro gelap. Ya, firman Allah berkata dalam 1 Petrus itu, di gua-gua yang gelap itu adalah iblis. Mana ada Nabi menerima di gua yang gelap? Ya, itu pun tidak ada saksi. Tidak ada saksi yang diklaim. Ya, maka saya katakan tadi Nabi palsu. Ya, saya mengatakan ini bukan dasar kebencian, tapi atas dasar mengasihi. Saya Timothy, pemuda Kristen Indonesia, saya mengasihi negeri ini. Lebih khusus umat muslim. Jikalau Anda masuk surga, ikutilah kata Yesus. Yesus berkata, barang siapa menuruti firman-Ku, ia tidak mengalami maut. Dia tidak mengalami neraka. Dia tidak mengalami kesesakan. Dia tidak mengalami penyiksaan. Dia menjamin itu sampai selama-lamanya. Sampai selama-lamanya itu artinya kekal. Dia menjamin keselamatan itu. Karena dialah surga itu. Yesus berkata, akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang sampai kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Yesus juga berkata dalam Yohanes 3:36. Barang siapa percaya kepadaku, ia beroleh hidup yang kekal. Tapi jika engkau menolak aku sebagai anak Allah, murka Allah ada atasmu. Itu kata Yesus. Jadi orang-orang seperti debater-debater muslim ini Pak Yusuf, jangan dipercaya. Mereka semua penipu dan pembohong. Tapi satu hal, kita mengasihi mereka. Kita mencintai mereka. Ya, saya sebagai Timothy ini, pemuda Kristen Indonesia, mengasihi seperti Mirwan ini yang bebal nih. Yang keras kepala batu, keras tengkuk tuh. Ya, sebenarnya Mirwan ini baik, tapi jin yang ada di dalam hatinya itu yang menyesatkan, yang membuat mata hati nurani terselubung oleh ajaran jin yang tersesat tadi itu. Ya, orangnya baik orangnya. Ya, tapi jin-jin itulah yang menyesatkan mereka sehingga mereka tertutup dengan Injil itu ya, kebenaran Allah, kekuatan Allah yang tadi. Ya, makanya tadi Pak Kasih Karunia mengatakan pembunuh tidak akan masuk surga. Orang-orang inilah pembunuh secara rohani. Terima kasih Pak Yusuf, agak panjang. Tuhan memberkati kita semua. Okay. Immanuel. Jadi saya tambahkan sedikit ya. Jadi analoginya
Kalau di surga itu tidak ada seks. Kenapa? Karena tubuh jasmani kita kan sudah hancur di dalam tanah. Itu kan bagaimana mau melakukan hubungan seks kalau tubuh jasmaninya sudah hancur di dalam tanah. Itu analoginya. Terus Muslim ini bertentangan, kontradiksi, ya. Kenapa saya katakan itu? Karena mereka kalau mau sholat itu kalau habis berhubungan badan pagi-pagi itu kan harus mandi, bersih-bersih katanya. Nah, artinya berarti kalau orang berhubungan seks itu kan artinya tidak layak di hadapan Tuhan. Nah, bagaimana kok hubungan seks masih dibawa-bawa terus sampai ke surga? Ini kan kontradiksi, bertentangan satu dengan yang lain. Ya. Kalau habis berhubungan seks itu kan Ibu Aubrey tahu, Pak KC kan tahu, kan latar belakang dari Muslim. Pagi-pagi harus mandi. Supaya apa? Supaya bersih-bersih. Berarti kan ada penjelasan secara jelas kalau berhubungan seks itu ada berbau kenajisan atau dosa yang tidak layak di hadapan Tuhan. Sehingga harus mandi-mandi, harus bersih-bersih. Nah, ini di dunia tampilannya seperti itu. Bagaimana mungkin kok di surga pergi cari seks lagi, apalagi dengan 72 bidadari. Terus itu di surga kan ada Tuhan. Masa Tuhan mau menonton yang begitu-begituan? Ini kan tidak masuk di akal semua gitu. Oke? Silakan Pak Aceh. Masih bisa dengar? Boleh saya tanggapi Pak Yusuf? Pak Yusuf, saya mau bertanya ini di saya tanggapi Islam dulu Pak Yusuf, boleh? Dekat sendal jepit Pak Yusuf. Sebentar Pak Aceh dulu Pak. Iya. Enggak, tadi barusan Pak Yusuf kan ngomong, mau saya tanggapi boleh? Sebentar Pak. Kasih Pak Aceh dulu. Ini biar dengar orang. Ya. Nah, ini dia. Surga Islam itu lebih dekat dari tali sendal. Ini Sahih Bukhari loh. Ini Sahih Bukhari. Nomornya jelas 6007. Di sini kan jelas. Telah berceritakan kepada aku Musa bin Mas'ud. Dalam bercerita kepada kami Sufyan dari Mansur dan Al-Amsi dari Abu Wali dari Abdullah dari radhiyallahu anhu. Rasulullah Nabi Shallallahu alaihi wasallam bersabda, surga lebih dekat kepada salah seorang dari kalian daripada tali sendal. Tali sandalnya. Terus kenapa masalahnya? Iya, masalahnya apa? Tali sandal. Ya coba jelaskan ini. Masalah kenapa itu kan ada ayat begini? Kami. Nggak ada urusannya dengan Anda. Hadisnya begitu, biar dunia denger. Ya untuk apa juga Anda baca? Nggak ada gunanya kan buat Anda itu. Tali sandal. Nggak ada hubungannya dengan Anda itu kan. Masuk surga itu asal lepas tali sandal. Karena ini deket tali sandal nih. Kan karena pemahaman Anda yang ngawur. Nggak paham. Coba pemahaman kamu jelasin ini ayat hadis ini gimana. Silakan nggak perlu dijelaskan. Saya udah cukup jelas. Jelas apanya? Jelas surga dekat tali sandal. Ya karena Anda ngawur ngomongnya, nggak akan paham di sini. Karena juga Anda juga nggak percaya kan? Jelas, di sini Anda juga nggak percaya kan? Sama dengan Al-Quran, Anda nggak percaya lagi kan? Itu, jadi ngapain juga dibahas? Begitu. Ini dekat tali sandal ya. Nggak ada masalah sih, nggak ada masalah menurut saya. Batu hitam akan memiliki bibir, kok dipercaya kayak gituan ya? Nah ini Musnad Ahmad nomor 2275. Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, sesungguhnya batu ini saya bilang, Anda kan nggak akan paham loh. Dan dua bibir. Di sini Anda nggak akan paham. Pada hari kiamat kepada siapa saja yang telah Anda nggak paham ini. Dengan di sini jelasin agar dunia ini nggak perlu. Apa maksudnya? Nggak perlu dijelasin juga Anda nggak akan paham sih. Nggak perlu. Cuma dijelaskan. Ini sudah sangat jelas nih. Batu hitam akan punya bibir nanti ya. Tapi sekarang nggak punya bibir, kan aneh. Ini penipuan ini. Biar orang mau datang ke Arab supaya cium batu. Karena Anda nggak memahami hadis ini. Ya bagaimana nggak memahami? Kamu sendiri tidak kenal dalil. Saya paham ini hadis, saya paham kok. Saya paham hadis ini. Iya, kamu karena Anda nggak paham ini, makanya nggak akan bisa gitu loh. Untuk apa juga dibahas hadis ini? Nggak ada ini gunanya. Kan, kamu cuma bisa baca doang, artinya kagak ngerti. Batu hitam kok memiliki bibir? Bibir mana? Batu hitam memiliki itu kan, bibir apa maksudnya? Itu kan
bahasa hadis itu. Bahasa hadis beda dengan kalimat biasa gitu loh. Rusak negara Indonesia kalau sudah kayak gini nih. Rusak sih, rusak dari mana? Rusak negara Indonesia kalau dipimpin sarjana hukum aja Justru nggak ngerti hadis. Anda ngomongan itu yang rusak, omongan Anda itu yang rusak. Negara Indonesia dipimpin kalau omongan orang yang tidak Anda mengerti. itu yang rusak, bukannya kok negara dibawa-bawa. Makanya negara Indonesia jadi budak Arab sekarang. Saya tanya Mirwan, Islam ini mau membawa manusia kemana? Kan? Marwan, kamu budak Kristen kan? Mirwan, kamu Islam ini mau membawa kemana? Ke surga apa neraka? Pak Aceh budak Kristen kan? Ayatnya di mana tadi Muhammad masuk surga? Ayatnya Pak Aceh budak Kristen. Ada tadi. Ya itu yang murtad. Sekarang yang masuk surga kemana? Mana ayatnya? Ya di Kristen juga yang masuk surga mana? Wah, banyak. Makanya baca Quran tuh, baca kitab itu yang benar. Baca Quran juga harus ngerti, bukan asal baca. Oh, usah dikasih tahu itu. Oh, usah dikasih tahu itulah. Nah, ini itu udah tahu aja nggak paham. Batu hitam. Bukan nggak paham, Anda yang nggak paham. Kalau saya sih paham-paham aja sih. Nggak ada masalah dengan hadis ini. Nggak ada ininya juga, nggak ada manfaat juga sama Anda itu. Oke, baik. Sebentar Pak Mirwan, saya mau sapa dulu nih. Mas Aditya. Pak Aceh, sebentar Pak Aceh. Perintah ini udah dilaksanakan belum nih? Muhammad aja diperintahkan membunuh, memerangi manusia. Ini. Makanya ada teroris Islam itu begini. Karena hadisnya kayak gitu. Iya Pak Aceh, ini ada Mas Aditya nih Pak Aceh. Oh iya, bisa bantu dibaptis itu. Masuk lagi ke sini, mau dibaptis dia. Oke, selamat malam semuanya. Selamat malam Pak Yusuf dan semuanya. Ya, selamat malam. Assalamualaikum Pak Aditya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, terima kasih Pak Yusuf atas waktunya. Di sini saya punya satu pertanyaan untuk teman-teman Kristen ya. Kalau bisa jawab nanti akan saya kirim pulsa 20.000. Siapa yang bisa jawab? Ya. Oke, tapi sebelum saya masuk ke pertanyaan inti, kamu dibaptis ya? Ya jangan begitulah. Pak Aceh saya kirim pulsa 20 kalau bisa jawab. Nah, kalau Pak Aceh tidak bisa jawab, Pak Aceh kirim ke saya gitu loh. Itu baru benar. Oke, sebelum saya lanjut ke pertanyaan inti, kita sepakat beberapa pengertian bahasa dulu ya, atau secara etimologi bahasa. Bahwasanya kata Tuhan itu bukan proper name, ya kan? Tetapi Tuhan itu lebih bersifat gelar. Ini setuju atau tidak ini? Bagaimana Pak Aceh? Sepakat? Ya. Kata Tuhan itu bukan proper name ya. Kata Tuhan itu. Dia berarti setuju dia. Ya oke. Kata Tuhan itu sifatnya itu gelar ya, bukan proper name. Nah, misalnya begini, dalam Indonesia ini kan presiden ya. Presiden itu kan gelar. Kalau Pak Joko Widodo itu berarti proper name, itu nama beliau. Oke. Nah sekarang pertanyaannya begini. Kita buka Yesaya 42 ayat 8. Ya, silakan tolong dibantu Pak Yusuf share screen. Ini pertanyaan cukup mempesona ini. Oke, sebelum saya buka Alkitab, tolong dijawab yang tadi pertanyaan Pak Aceh, Pak Aditya. Yang di screen. Apa itu pertanyaan? Nah, nih. Coba Pak Aceh dijelaskan lagi, Pak. Pak Aceh. Ya. Oke. Ada yang tadi ya. Sebentar. Ya. Nah, ini dia. Saya diperintahkan untuk memerangi manusia hingga mereka mengucapkan tidak ada Tuhan selain Allah. Apabila mereka mengucapkannya, maka mereka telah menghalangiku untuk menumpahkan darah dan merampas harta mereka. Maka Allah lah yang menghisap mereka. Oke. Silakan. Oke, boleh saya jawab? Ya, tapi kalau saya jawab jangan dipotong tapi. Coba diam dulu. Ini kita suportif, kita berdiskusi itu mengedukasi penonton bro ya. Jadi jangan seperti kata dalam tempurung. Itu perlu dicatat. Oke, begini Pak Aceh ya. Antara Al-Quran dengan hadis itu berbeda ya.
Ketika Pak Aceh itu sanggup mendatangkan hadis, maka konsekuensinya di sini Pak Aceh juga harus mampu menghadirkan sanad-sanad hadis itu, periwayat hadis, ya kan? Matan-matan hadis Pak Aceh harus bisa mampu menghadirkan itu. Kenapa? Nah, karena kita di Islam itu belajar itu mencari referensi itu, tetapi lebih kepada kitab ya, bukan dari web-web yang tidak jelas asal usulnya. Karena sekarang itu banyak web-web yang dibangun ya, oleh ya yang dari barat sana ya, terutama mereka yang fobia terhadap Islam gitu. Jadi hadis itu tidak bisa dipertanggungjawabkan. Nah, kalaupun Pak Aceh mau bahas hadis itu, silakan datangkan sanadnya dulu Pak Aceh, perawinya gimana? Karena kalau kita berbicara hadis berbeda dengan Al-Quran. Nah, silakan datangkan dulu Pak Aceh, ya, baru kita jawab. Aditya, kamu ini ngomong sanad, perawi, itu kan kamu hanya doa ngeles, nggak bisa menjelaskan tentang ini. Ini kan di atasnya sanad. Perawi ini kepada ya, siapa perawinya siapa? Abu Muawiyah ini perawi. Dari Al-Amsi ini perawi namanya, dari Abu Saleh itu perawi, dari Abu Hurairah ini perawi. Iya, tetapi kami itu ini perkataan si Muhammad nih, perkataan si Muhammad, saya diperintahkan untuk memerangi manusia, kata si Muhammad, hingga mereka mengucapkan tidak ada Tuhan. Nggak paham itu Pak Aceh. Begini. Kami di Islam itu kalau mengkaji hadis itu ya, kami tidak serta-merta langsung percaya aja dengan sumber-sumber yang dari orientalis barat sana, ya kan? Karena itu bisa saja semua orang bisa membuat hadis, itu jadi masalah. Makanya kami dalam Islam itu ketika mengkaji hadis itu punya ahli-ahli tertentu, dan itu berbentuk kitab, bukan berbentuk web kayak gini Pak Aceh. Oh gitu jawabannya. Sekarang giliran saya bertanya. Ya, sekarang giliran saya bertanya. Itu ilmu hadis masalahnya. Oke, giliran saya bertanya ya. Nah, kalau Pak Aceh sanggup jawab, siapapun yang ada di sini, saya kasih pulsa 20.000. Oke? Saya boleh jawab, Pak Hari. Begini Bang, biar saya bertanya lagi Bang. Giliran saya bertanya. Oh, satu-satu dulu. Nah, sekarang tolong Pak Yusuf dibuka Yesaya 42 ayat 8 Pak Yusuf. Minta tolong Pak Yusuf. Nanti biar ada yang dapat pulsa 20.000 nanti. Sebentar ya. Yesaya 42 ayat 8. Yesaya 42 ayat 8. Sebelum dibaca, lanjut ke yang 9 ya, dilengkapi Pak. Oke. Karena di situ yang ayat ke-9, sebentar Aditya, di situ ayat ke-9, nubuat-nubuat yang dahulu sekarang sudah menjadi kenyataan. Hal-hal yang baru kehendak ku beritahukan sebelum hal itu muncul. Oke. Aku menggambarkannya kepadamu. Nah ini sebentar Aditya, saya yang tahu Alkitab. Takut sekali saya tanya. Nah, bukan, saya jelaskan dulu karena di sini ada jelas tertulis ya nubuat-nubuat, berarti ini dimensi dunia. Itu jangan disamakan dimensi kerajaan surga, dimensi roh dengan dimensi dunia. Ini dimensi dunia. Oke, saya belum bertanya. Oke. Di ayat 42 ayat 8 di situ dikatakan ya, bagaimana Tuhan itu memperkenalkan dirinya di ayat itu kan. Nah, bunyinya begini. Aku ini Tuhan. Ya kan? Itulah namaku. Nah, singkat saja sih. Jadi pertanyaan saya di sini, itu kan kata Tuhan itu kan bukan propernim Mbak ya, tetapi itu lebih kepada gelar. Bisa saya ambil contoh, nama saya itu Aditya ya kan. Ketika saya tinggal di Indonesia, ya nama saya tetap Aditya. Ketika saya pindah ke Amerika, maka nama saya itu tidak boleh diterjemahkan Mbak. Tetap Aditya di sana kan, karena memang nama orang tidak boleh diterjemahkan. Nah, Aditya sementara di sini dimensi dunia atau dimensi roh? Ya. Ini kan kita bicara dalam konteks kitab suci Anda ya kan. Ini kan justru saya bicara dalam konteks Bible. Anda sekarang di dimensi dunia atau dimensi roh, kerajaan surga? Nggak perlu kemana-mana, nggak perlu diputar kemana-mana. Iya, karena pada ayat 9 jangan dipisahkan ayat-ayatnya. Di situ ingat ada kalimat nubuat-nubuat ya.
Enggak, itu kan kan Tuhan di sini memperkenalkan diri, aku ini Tuhan. Iya. Itulah namaku. Aditya. Sebentar. Dalam dimensi dunia, Pak Aditya. Aditya, oke, saya sederhanakan kamu, begini. Aditya. Sebentar, Aditya. Sebentar. Apa? Sebentar, jangan Aditya. panik. Apa? Ya, saya Timothy. Apa perbedaan TUHN huruf besar dengan T huruf besar UHAN huruf kecil? Apa bedanya? Oke, saya sederhanakan ya, mungkin biar bisa lebih dipahami. Ibarat begini, nama saya ini presiden, itulah namaku. Saya tanya dulu Aditya, Aditya, supaya kamu bisa sebentar. Saya udah ngerti ayat, sudah tahu proper name, kamu ajarin saya ya. Kamu kan mengutip ayat Yesaya 42 ayat 8. TUHAN di sini huruf besar apa huruf kecil? Saya rasa meskipun huruf awalnya huruf besar lain. Saya mau tanya sama kamu. Saya tanya sama kamu Aditya ya. Saya ini ahli kitab Aditya. TUHAN itu huruf besar semua atau gimana? Ya sejauh yang saya ketahui mau besar mau kecil sama aja kok. Ya kan, tapi di situ kan dalam konteks perkenalan dirinya Tuhan. Pertanyaan. Sekarang begini aja lah. Sekarang begini. Sebentar saya ajarin kamu Aditya. Tidak usah ajarin saya. Pak Aditya, Tuhan di situ kan besar semua, kapital semua, berarti itu Yahweh. Itulah, teman-teman ya, sebentar Aditya. Teman-teman di live chat, itulah orang Muslim nggak mau jujur. Oke, sekarang begini. Nggak usah bangun narasi, Sebentar Aditya, bukan membangun narasi, supaya meluruskan kamu tidak memahami Alkitab. Hanya kamu untuk menjawab TUHAN saja huruf besar, huruf kapital. Kamu tidak mau jujur. Bagaimana kita mau berdebat? Oke, sekarang saya mau tanya sama kamu sekali lagi. Saya mau tanya sekali lagi sama kamu. TUHAN yang ada di dalam ayat ini huruf kapital atau huruf kecil? Oke, saya ikuti ya alur pemikiran Anda. Kalaupun di situ saya mau tanya huruf besar atau huruf kecil. Saya mau tanya, jawab pertanyaan Aditya. Sebentar, enggak usah muter-muter, fokus ke pertanyaan gini ya. Kamu yang muter-muter Aditya. Saya mau tanya sama kamu Aditya. Dalam ayat ini TUHAN itu huruf besar apa huruf kecil? Aditya, mohon jawab Mas. Oke, kalau memang dalam original tag-nya itu tertulis saya mau tanya Aditya, di dalam ayat yang ada di screen kamu itu TUHN huruf besar apa huruf kecil Aditya? Jawab dengan jujur tolong. Huruf besar, memang masalahnya apa? Huruf besar. Ya, huruf besar. Oke, terima kasih. Apa perbedaan TUHN huruf besar dengan T huruf besar, U huruf kecil, H huruf kecil, A huruf kecil, N huruf kecil? Kamu tahu bedanya enggak? Apa? Kamu tahu ya atau tidak? Apa bedanya? Kamu tidak tahu kan? Sekarang begini bos ya, saya kasih analogi sederhana ya, biar itu paham ya. Nah sekarang, dengar dulu. Kamu saja tidak tahu Aditya. Ini saya mau terangkan Aditya. Ya silakan. Saya tahu jawaban bedanya. Ya giliran saya lagi. Sekarang nama orang aja kalau dirubah ya itu akan bermasalah bro. Ketika nama saya pindah ke Amerika dirubah, maka administrasi saya ini akan terganggu gitu. Demikian ini kan proper name. Kalau itu memang Tuhan, di original tag-nya itu capital itu Aditya, itu Yahweh. Kalau Tuhan kecil itu bukan, itu gelar. Kalau besar itu Yahweh. Oke, kalau memang Pak Aditya, sebentar Pak Nabi YouTube, sebentar Pak Nabi YouTube, sebentar Pak, jangan dihilangkan di situ nubuat-nubuatnya, gitu loh Aditya. Kamu ngerti nggak? Oke, kalau memang YHWH, kenapa? Aditya, saya langsung jawab pertanyaan kamu. Pak Nabi YouTube kemana aja? Pak Nabi YouTube kemana aja? Apa kabar? Kamu diam dulu. Tolong diturunkan di ayat 6. Mulai dari ayat 6, Pak Rey. Mereka tidak mengerti, bro. Mengutip-ngutip satu ayat. Saya langsung bantai. Dengar bentar, saya langsung bantu. Jadi Pak Bro, kita kasihan sama mereka ini. Saya mau langsung tikam jantungnya. Tolong, bagaimana kita mau jawab? Mau ngeles kemana? Tolong di ayat kemana coba? Tolong di ayat 6, Pak. Udah, coba kamu baca ayat 6. Coba kamu baca ayat 6. Silakan. Enggak, di situ kamu baca ayat 6 dulu. Oke, saya bacakan ya. Ayat 6. Baca. Aku ini Tuhan telah memanggil engkau untuk maksud penyelamatan.
telah memegang tanganmu. Aku telah membentuk engkau dan memberi engkau menjadi perjanjian bagi umat manusia, menjadi terang untuk bangsa-bangsa. Ini satu perikop. Ini satu perikop. Inilah nubuatan Tuhan Yahweh tentang kedatangan Yesus. Sudah Aditya. Jadi kamu nggak bisa ngeles lagi. Mulai dari sini aja. Saya juga sebentar. Udah titik. Kamu nggak bisa ngeles. Kamu nggak bisa ngeles. Kamu nggak bisa ngeles. Kamu nggak bisa ngeles. Bukan ngeles, bro. Kamu yang nggak bisa jawab. Kamu nggak bisa ngeles. Kamu ini tipikal. Ini tipikal kalau orang nggak berilmu. Kalau ini bukan ini jelas ayat ini. Ini ayat konteksnya Tuhan itu memperkenalkan dirinya gitu loh. Kenapa diterjemahkan namanya? Memperkenalkan diri. Kamu salah. Coba dibaca baik-baik. Aku ini Tuhan. Itulah namaku. Dengar. Aditya. Ya. Ini menyatakan, bukan memperkenalkan, menyatakan. Pernyataan dengan perkenalan itu berbeda. Pernyataan dan perkenalan itu berbeda. Kamu biar pahami bahasa. Kamu biar pahami bahasa. Ini namanya masuk kalau dalam sastra ini tata bahasa. Sudah. Lebih baik begini bro, lebih baik kamu akui kalau memang kamu nggak baca tertulis YHWH diralat itu YHWH itulah namaku. Kamu nggak lihat tanda petik baru koma. Aku tanda petik aku ini koma Tuhan koma. Ini tata bahasa kalau orang sastra sudah. Aduh. Jadi gugatan kamu sekarang batal. Kenapa sih nama Tuhan kok harus diterjemahkan gitu loh? Maksudnya harus dirubah-rubah gitu loh. Sementara dalam konteks pengenalan dirinya Tuhan itu akan lebih cocok lagi. Aku ini YHWH. Kamu nggak ngerti. Itulah namaku. Kamu itu bagus. Ngerti. Makanya disiplin ilmu itu merujuk ke original teks. Aditya, dengar, kamu nggak ngerti tata bahasa, kamu nggak ngerti sastra, jadi kamu bagus diam. Belajar lagi yang baik kitab ya. Itu sastra ya, bukan kitab. Tulisan itu terkait dengan sastra, Bung Mirwan. Anda nggak usah ngeles, Anda nggak usah lari-lari. Anda kan pemain Facebook. Kan Anda yang ngomong. Anda Mirwan Eswa. Saya bukan motong, saya menjawab. Ini jawaban akademis loh. Bukan jawaban anak-anak seperti jawaban kamu. Tadi kan Anda ngomong. Oh, Anda menyimpulkan. Coba. Oke, karena Anda menyimpulkan. Ntar dulu, udah, gini aja. Ya. Kamu tahu arti firman, kamu tahu arti sastra. Kamu tahu arti firman, kamu tahu arti sastra. Ini kemana? Ini ke saya tuh? Jawab. Atau ke Pak Firman? Sama si Mirwan, Aki Jongkok. Mirwan Aki Jongkok. Sarjana halu itu, bro. Kamu tahu, Mirwan? Sastra itu bagian dari ilmu bahasa Indonesia, Pak. Ilmu bahasa tolol kamu. Ada sastra Inggris, Prancis, Cina dan lain-lain. Sastra itu berhubungan dengan tulisan. Itu biar paham kamu kan itu globalnya saya. Ya, jadi kita bicara sastra Indonesia. Sastra Indonesia berhubungan dengan kita bahas sastra Inggris, sastra makanya Amerika. Kamu itu itu sebabnya tadi Mirwan saya langsung katakan maaf dengan segala hormat kepada orang tua Anda, saya mohon maaf. Kamu saya katakan Aki Jongkok. Tahu kamu Aki Jongkok? Itu kan Aki menurut Jongkok Anda. Itu bukan kan menurut Anda, bukan menurut saya. Iyalah. Aki Jongkok itu tahu kamu. Anda kan nggak tahu saya. Pak Mirwan, dengan segala hormat, dengan segala hormat. 135. Gimana? Pak Mirwan udah gak usah curhat, bahas aja bahas. Gak usah curhat. Bahwa saya bukan IQ Jongkok. Kalau dites IQ kamu nggak lebih dari 30. Lah, orang ada buktinya kok hasilnya. Nggak lebih. Parah ya. Audiens melihat loh. Audiens mendengar loh. Hah? Itu nggak kan usah cerita omongan sertifikat. Omongan ngawur. Irwan, kamu dengar. Terus Anda yang jongkok. Kamu dengar. Karena Anda nggak tahu tapi kamu dengar Mirwan. Kamu dengar Mirwan. Tahu. Dengar dulu Mirwan. Kamu dengar Mirwan. Ada IQ 30. Kan kamu dengar Mirwan. Iya makanya kamu bodoh. Ada IQ 30. Nggak sampai 30 IQ kamu.
Itu sebabnya saya mengatakan Anda itu Mana ada Pak Mirwan, udah nggak usah curhat, jelaskan saja gitu loh Pak. Saya membalikan Ya omongan. Pak Mirwan. Ya sudah, Pak Mirwan. jelaskan saja. Pak YouTube bilang IQ 30. Di sini. Mana ada IQ 30, lucu itu. Di sini Pak Mirwan. Memalukan. Pak Mirwan itu tenang dulu. ngomongnya. Pak Nabi YouTube boleh tenang dulu Pak, saya tengahi sebentar ya. Pak Korpul. Iya, saya sebentar. Izin sebentar Pak ya. Nanti Bapak Makanya boleh jangan lanjut lagi. ngomong Pak Mirwan, sembarangan. Pak Pak Mirwan. Korpus, Lanjut, Pak. halo Lanjut, Pak Pak. Korpus, Pak Anda Korpus, alaknya orang-orang di mana ini itu Pak ngatain Korpus, orang? mereka tidak Iya, iya. mengerti, Anda pendeta. mereka Betul. menafsirkan, tidak tahu Betul. Tuhan Pak itu yang Timothy, huruf besar di Pak sini kan itu kan Timothy, Elohim, Pak Yahweh. Timothy, Pak Timothy, Silakan, Pak. Pak Timothy, biarkan Pak Korpus bicara bentar. Oke, lanjut Pak. Iya, terima kasih Pak. Pak Mirwan masih ada? Pak Mirwan, kalau tadi Anda mengatakan Ya udah diturunin. Iya, sebentar, saya jelaskan dulu ya. Kalau tadi Pak Nabi YouTube mengatakan EQ Anda 30, Anda jangan sakit hati. Karena apa? Karena kami mendengar apa yang Anda sampaikan. Jadi penampilanmu memperlihatkan Ya kualitasmu. harusnya. Sebentar, Kalau Bro, orang yang sebentar. berpendidikan Udah, sebentar Jangan aja, dulu, sebentar aja. Mirwan. Sebentar aja, sebentar. Apalagi seorang pendeta. Sudah, Itu sebentar aja. lucu. Turunkan dulu Udah, nih Pak Yusuf, lucu ya di-kick aja omongannya nih itu. dari ruangan ini, nggak jelas Nggak orangnya ini Pak sesuai Yusuf. dengan Jadi begini, dari tadi Dikit-dikit saya aja nih. dengar, dari tadi saya dengar Anda gitu kan, ketika Pak Nabi YouTube mengatakan Alkitab itu berisi sastra, langsung Anda kesimpulkan, oh itu kitab ya, bukan itu sastra ya, bukan kitab. Itu memperlihatkan Anda itu gagal berpikir. Itu yang pertama. Yang kedua, ketika tadi Pak Nabi YouTube bertanya, apa itu sastra? Anda bilang itu bagian bahasa Indonesia. Justru itu kegagalan kedua Anda berpikir. Pak Nabi YouTube itu tidak bertanya apa itu sastra Indonesia, tapi dia bertanya apa itu sastra. Dan Anda gagal menjawab. Jadi kalau Anda disimpulkan EQ Anda agak rendah, jangan sakit hati. Begitu ya, saudaraku ya. Kalau memang EQ Anda tinggi, perlihatkan cara berdiskusi Anda, diskusi seorang akademis gitu loh. Ya. Perlihatkan, dari tadi saya mendengar berisik aja gitu loh. Silakan lanjut Pak Nabi YouTube. Oke, terima kasih Pak Korpus. Moga-moga dia jadi pemahaman. Nah, dan itu suatu pemahaman Ya, buat makanya Pak hati-hati kalau Mirwan ya. ngomong gitu. Pak Mirwan sarjana Pak Mirwan hukum. SH. Apalagi ya seorang ampun. pendeta. Nggak Sarjana pantas lah hukum. ngomong lagi. Saya bukan pendeta. Saya bukan Pak pendeta. Mirwan. Tuhan jadi saksi saya, Pak Mirwan. Ngomong Tuhan yang, jadi saksi yang saya. benar-benar aja gitu. Pak Mirwan, Karena itu Pak Mirwan, saya Nelah Mirwan, melulu si Mirwan ini. bentar Pak Korpus. Nerocos Pak melulu loh. Timothy, bentar Pak Sorry, lanjut, Timothy. Anda kalau Ini saya dikatain beri lagi saya jongkok, beri marah clue. nggak? Mirwan, Anda kalau saya dikatain kasih lagi Anda, jongkok marah nggak? saya Ya marah paling karena tidak saya punya paling intelligence rendah lah di bawah 80. Kalau normal kan 90 sampai 109. gila. Ya, paling tidak di bawah Pak situlah. Timothy. Lagi ngaco ini. Oh. Sama aja ini Anda. Nggak ada. Pak Mirwan, oke, makasih Pak Prai. Pak Mirwan, biar Pak Mirwan dengar. Pak Mirwan orang Facebook. Ya, saya orang sastra, saya penggiat, penggerak, aktivis sastra gawai. Saya meninggalkan akun saya. Saya tidak katakan satu-satunya, tapi saya salah satu orang yang masih dicari, dibutuhkan untuk menggerakkan kemajuan sastra. Ya udah orang sastra jawab sudah. Pertanyaan saya tadi itu gimana Tuhan memperkenalkan Jadi diri jangan bermain-main dengan saya. Ya sebentar, Sudah? aku ini Aditya, itulah namaku. Baru Aditya, benar. Kalau Aditya. aku ini manusia, itulah namaku. Aditya, udah kamu diam, Aditya. Coba kamu tadi ngotot sama Pak Kace tentang hadis, tentang Quran. Saya mau tanya sama kamu, ya, apakah kalian hadis Saya apa tanya sama nih? Dua-dua. Udah jawab dulu pertanyaan saya. Dua-dua. Sudah pulsa 20.000. Sudah, nggak perlu. Saya nggak butuh uang kamu. Nggak mana jawaban Pak? Berarti 1-0 berarti kan? Saya jawab pertanyaan kamu sudah saya jawab. Sebentar saya jawab pertanyaan nih. Sudah dijawab tadi Aditya bahwa bentar dulu Aditya. Aditya gini. Tadi yang disampaikan tadi dalam itu tadi yang kamu bacakan tadi ya di dalam apa tadi? Di dalam ayat yang kamu tanyakan di dalam Yesaya 48 itu berbicara Yahweh, ya Elohim. Yahweh itu siapa? Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Ya, jadi itu nubuatan tentang Yesus Kristus Tuhan. Ya, aku Tuhan, Tuhan di situ huruf besar semua. Itu adalah Elohim Yahweh. Yahweh itu siapa? Bapa dan Anak dan Roh Kudus.
Ya, jadi belum menyatakan dirinya pada saat dan Mirwan. Ya, supaya kamu bisa mengerti ayat untuk itu. Aditya dan Mirwan. Ya, artinya saja dengan untuk Aditya. kamu tidak mengerti. Gantian kalau udah. Untuk Aditya dan Mirwan. Untuk Aditya dan Mirwan. Aku adalah rektor, itulah namaku ya. Aku adalah rektor, untuk Aditya dan Mirwan, saya punya pertanyaan buat kamu berdua. Untuk buat kalian berdua saya punya pertanyaan. Benar nggak kalian itu syahadat cuma dua yang dikatakan 2 kalimat syahadat? Jawab. Jawab Aditya, Mirwan. Pertanyaan saya kok belum dijawab, gimana sih? Jawab dulu, jelaskan ya. Udah, kamu nggak usah ngeles, kamu nggak usah ngeles. Saya sudah jawab. Ya, saya sudah jawab. Itu tentang nubuatan, penegasan. Itu bukan perkenalan, tapi pernyataan. Ingat. Bisa. Udah? Bisa ya. Sekarang saya jawab. Di situ ada terjemahan Tuhan di situ menyatakan Elohim dan itu merupakan hakikat Allah. Kamu sekarang mengerti saya nggak bertanya kepada Mirwan dan kamu tidak Aditya. Mengerti? Saya mau bertanya memang, kepada Aditya. Hasem namanya ya, taruh Hasem. Saya mau bertanya kepada Anda dan si Mirwan. Apa kalian bersyahadat atau mengucapkan syahadat cuma dua kalimat syahadat aja atau bagaimana? Jawab. Pertanyaannya apa, bro? Simpel aja pertanyaannya, nggak usah diputar-putar. Saya mau tahu kalian mengucapkan syahadat dengan dalil 2 kalimat syahadat. Apakah hanya 2 kalimat syahadat atau ada juga lagi yang lain? Jawab. Ya, apa yang Anda mau buka? Itu sudah punya 2 kalimat syahadat selesai. Apalagi yang mau ditambah-tambahin? Itu boleh ditambahin. Iya, kan sudah 2 kalimat, kan sudah pindah 2 kalimat syahadat. Ngapain Anda mau obok-obok lagi, mau ditambahin lagi? Oke. Iya. Kalau saya pertanyakan dalilnya dari Quran, Anda nggak akan bisa jawab kan? Ini saya tunjukkan dalilnya ya. Jadi biar semua di depan mata semua orang. Ya, yang penting tadi 1-0 tadi ya. Tolong Pak Re ditampilkan. Nggak ada cerita 1-0. 1-0. Udah. Tuhan huruf besar saja kamu tidak ngerti artinya. Iya, menyerah saja lah. Kalau memang original tolong ditampilkan Pak Re. YHWH ya taruh YHWH gitu loh. Di mute aja dia kayaknya tidak mendidik. Tolong ditampilkan Pak Re. Di depan semua mata semua orang. Ada yang bersedia membacakan? Ya, Ibu Aubrey bisa baca, bisa bantu baca. Oh, baik-baik Pak, saya bacakan ya Pak ya. Itu bukan Al-Quran itu bro, itu hadis. Bentar ya, saya bacakan. Udah, dari mana? Udah diam kamu. Ya, datangkan sanadnya. Saya bacakan sebentar Pak Aditya. Ya ampun, kenapa Aditya kayak orang serupa ya? Oke, saya bacakan. Berkata telah bercerita kepadaku Junada bin Abu Umayyah dari Ubadah radhiyallahu anhu dari Nabi SAW bersabda, barang siapa yang bersaksi bahwa tidak ada sesembahan yang berhak kecuali Allah satu-satunya dengan tidak menyekutukannya dan bahwa Muhammad adalah hambanya dan utusannya dan bersaksi bahwa Isa adalah hamba Allah, utusannya dan firman-Nya yang Allah berikan kepada Maryam dan ruhnya, dan surga adalah hak atau benar adanya dan neraka adalah hak, maka Allah akan memasukkan orang itu ke dalam surga betapapun keadaan amalnya. Al-Wahid berkata, telah bercerita kepadaku Ibnu Jabir dan Umair dari Junada dengan menambahkan, maka akan dimasukkan ke dalam surga lewat salah satu dari ke-8 pintu surga yang mana saja yang dia mau. Silakan Pak. Di situ ada berapa syahadat selain mengakui Allah adalah Tuhan dan Muhammad adalah Rasul, apalagi sis? Mengakui Isa kan? Adalah Tuhan. Ya, Isa adalah hamba Allah, itu ya bersaksinya ya kan? Berasal dari roh. Nah, ini pertanyaan intinya apa sih? Pertanyaan yang paling pokoknya apa sih? Juga berasal dari roh. Syahadat kamu. Sebentar dulu, Bang. Jadi berapa kalau ngikut ini? Ya,
Syahadat kamu jadi berapa? Diam dulu, Bang Mirwan. Syahadat kamu jadi Apanya? berapa ngikutin ini? Dalam Syahadat. Islam itu tidak, dalam Islam itu tidak ada masalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Isa nabiyullah. Nah, memang ada yang salah. Nah, kesurupan lah. Nah, inilah orang-orang yang bukan tidak berilmu kesurupan. begini kalau diskusi. Ini Kayak Haji Kecepit gitu lah. Satu kali lagi Bung Re, silakan baca Bung Re kalau dia menyangka. Apa pertanyaan ini? tentang Sudah, sama. baca pertanyaan intinya aja. Ya, dari Nabi SAW bersabda. Barang siapa Bukan bersaksi sis, bahwa bukan sis. Yang mana? Di Yang mana? saya baru kirim. Udah. Saya kirimkan baru lagi lagi. linknya. Oke. Begini Saya bro, kirimkan lagi. udah tanya Saya aja kirimkan langsung, lagi udah linknya. tanya apa yang mau ditanya, silakan. Udah, mumpung saya mau lagi melayani nih. Iya, sebentar Aditya. Saya kirim lagi linknya. Pak Korpus, tolong disimak ya Pak Korpus ya. Tolong disimak. Apa lagi? Coba bikin tahu sejauh mana sih kemampuan situ itu. Situ itu udah pernah berani H2H gitu loh. Oke, silakan. Bentar ya. Langsung aja sis. Menceritakan langsung aja ya, dia SAW nih ya. Bersabda. Nanti ini perkataan SAW. Karena siapa mengucapkan 2 kalimat syahadat, yaitu tidak ada Tuhan yang berhak disembah selain Allah semata, tidak ada sekutu baginya, dan bahwa Muhammad hamba dan rasulnya. Bersaksi bahwa Nabi Isa adalah hamba Allah. Bersaksi bahwa Nabi Isa adalah hamba Allah, anak hambanya dan kalimat Allah ya dalam turun Nabi Isa alaihi salam. Pertanyaannya apa? Ya sebentar, ya ampun, kamu kesurupan apa piye itu Aditya? Yang dia katakan pada Maryam dan ruh darinya, surga itu benar adanya. Dan silakan Pak Nabi Yusuf itu poinnya tadi saya bacakan. Surah Maryam 171. Benar nggak? Surah Maryam 171. Ya. Kalimatullah. Udah. Langsung pertanyaannya ya bos. Pertanyaannya, kenapa kalian tidak mengucapkan itu? Apa itu? Tidak mengakui Isa sebagai dalam syahadat kalian. Kenapa? Kan saya sudah mengatakan tadi kenapa saya berani bersaksi, aku bersaksi, ya lihat ya. Aku bersaksi bahwasanya tiada Tuhan yang berhak disembah, dan aku bersaksi bahwasanya Nabi Isa, Nabi utusan Allah. Selesai, clear masalahnya. Apa lagi? Apa? Yang masalahnya apa di situ? Kamu nggak sebutkan Muhammad. Kami umat Islam itu begini bro, kau dengar dulu lah. Kau ketawa. Ini ketawanya orang malu gini loh. Bukan orang malu. Bukan itu saja. Aku bersaksi bahwasanya tiada Tuhan yang berhak disembah, dan aku bersaksi bahwasanya Nabi Musa adalah Nabi utusan Allah. Clear masalah. Apalagi yang salah di situ? Enggak, salah. Sejak kapan lu kalimat syahadat seperti itu? Sejak kapan kalimat dua syahadat seperti itu? Karena dalam Islam itu, makanya dekat dulu bro. Karena dalam diam dulu mulutmu. Udah, diam dulu, jangan saja. Karena kamu pandai-pandaian, kamu mengeles. Udah, dengar dulu, bukan keles. YouTube dengerin dulu penjelasan orang. Saya nggak mau jelas. Karena apa? Mana dalilnya? Kami umat Islam. Mana dalilnya? Dengerin dulu, nanti dikasih dalilnya. Kami umat Islam. Saya tunggu. Harus ada dalil. Kami umat Islam itu akan gugur iman seorang Islam apabila tidak mengakui salah satu nabi yang wajib dikenal. Menyerah saudara. Sekarang giliran saya bertanya. Mana dalilnya? Sudah Mirwan. Ketok kepala itu di surat Maryam. Ketok kepala. Watiur Rasul itu. Pak YouTube. Mana? Dalilnya saya di surat Maryam. Mana? Surat Maryam ayat 30. Mana dalilnya? Surat Maryam, Surat Maryam ayat 30. Kalau nggak pakai dalil, nggak ada saja tuh nih. Kalau nggak ada, kalian berdua pembohong, pendusta. Ada dalilnya banyak. Ditunjukkan. Mana? Makanya ditunjukkan. Mana dalilnya? Surat Maryam. Ya, oke.
Silakan Anissa 59. Anissa Jangan 59. Pak Aditya, surat Maryam aja. Banyak itu. Surat Maryam. ke-19. Surat Maryam 171. Surat Maryam. Mana? Ya, surat Mana? ke-19. Saya mau baca. Jadi kita tertawa bersama-sama. ke-19. Ayat Kita 30. akan tertawa bersama. Hahaha. Dalil. Ayat ke-30. Dalil. Mana? Tolong Pak ditampilkan Pak permintaan mereka. Ya, habis ini giliran saya lagi bertanya ya. Kalau jadi di depan mata semua orang. Saya bacakan ya, saya bacakan untuk kita. Surat Maryam ayat 30. Berkata Isa, sesungguhnya aku ini hamba Allah, dia memberiku Alkitab dalam kulung Injil, dan dia menjadikan aku seorang nabi. Mana? Itu Maryam Itu kan? Dia menjadikan aku seorang nabi, ya kan? Iya. Kan Isa berkata Sekarang itu, kan dia berkata, dia menjadikan aku seorang nabi. Kamu kelihatan aku ya jongkok, Mirwan. Nabi Isa itu saya nabi, minta, bukan Tuhan. saya minta 2 kalimat syahadat. Dalilnya seperti yang dikatakan saudara kamu. Udah, aku bersaksi. Ya, oke. Ada Tuhan yang patut disembah selain Allah. Dan Musa, dan Isa, atau ini, atau itu. Tidak ada. Ternyata diberikan Injil. Udah, itu kalau dikupas. Kalau dikupas, merangkak kalian pulang. Udah. Giliran saya bertanya lagi. Apa? Ya itu dalilnya mana? Dalilnya. Oke, saya jawab. Mana? Oke, kau diam dulu. Oke. Saya jawab, habis ini saya bertanya lagi ya. Giliran saya bertanya di sini. Ya, dalilnya. Nah, di Al-Qur'an An-Nisa ayat 49 di situ dikatakan, ya ayyuhallazina amanu. Atiullah wa atiur rasul. Taatilah Allah dan Rasul. Bentangan, Pak. Ya, Pak Aditya tahu pertanyaan Pak Nabi YouTube. Ya tahu, katanya disuruh mencari mana bahwasanya disuruh mempercayai Nabi kan? Itu tadi kan? Pertanyaannya, seingat saya 2 kalimat syahadat ada nggak di Quran? Itu kan Pak Nabi YouTube. Lah itu, wahai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah Rasulnya. Itu apa yang salah di situ? Itu kan secara umum, bro. Di mana? Tunggu dulu, Pak. Di mana tulisannya? Korpus, bentar Pak Korpus. Nah, kalau Anda sebentar, tunggu dulu, Aditya. Oh, enggak mau saya enggak mau digiring. Saya enggak bisa digiring kalau saya. Tidak, bukan menggiring. Saya tidak menggiring. Oh, enggak mau. Giliran saya bertanya, bro. Taati Allah, taati Rasul. Berarti kalian modalnya hanya bertanya, itu menunjukkan Anda itu mencari pembenaran, bukan kebenaran. Kemampuan Anda itu hanya mampu bertanya. Giliran ditanya bersembunyi, itu menunjukkan kualitas Anda. Berani tidak kalau saya tanya? Kenapa? Kenapa saya berani mengatakan Anda pembohong? Kenapa Anda kan sudah 3 kali bertanya. Paulus itu rasul. Kenapa kalian tidak akui? Malah kalian fitnah. Ayo jawab. Ya itu kan rasulnya kamu. Ya siapa juga yang main fitnah rasulmu? Merangkak kamu. Berarti kamu nggak ngaku. Siapa juga yang percaya Paulus? Kamu nggak ngaku. Kalian mungkin akui kan? Siapa juga yang percaya Paulus? Paulus itu kitabnya itu, kitab Galatia itu, ketika dia mengirim surat curhatnya ke Galatia berbeda, mengatakan bahwasanya sunat tidak wajib. Ketika dia mengirim surat ke Filipus, dia mengatakan sunat itu wajib. Ini gimana, ada stabil? Itu sudah dijelaskan berulang kali. Silakan Pak Korpus. Sebelum Anda ke situ, tadi Pak. Oke, sudah saya pamit sudah. Giliran saya bertanya, Anda boleh bertanya. Terima kasih Pak Usup atas waktunya. Nanti Anda bertanya, Anda boleh bertanya ke saya kok. Oke, saya mundur aja. Udah, Anda. Kabur ya, lari ya. Enggak, giliran. Mau lari ya. Kecuali saya mau bertanya. Lari. Saya sengaja masuk karena saya lihat Anda tadi. Oke, Pak Yusuf, terima kasih Pak Yusuf karena ini 2 narasumber ini tidak berani bertanya, kemampuannya hanya berani bertanya. Oke, sekali lagi terima kasih Pak Yusuf atas waktunya. Selamat malam semuanya dan salam mempesona. Jangan lari dong.